Inti. Inti. Ya. Baru apa yang kurang? Kegiatan penutup. Oh, itu. Menyampaikan apa pertemuan yang akan datang. Iya, menyampaikan materi yang akan datang. Baru langsung salam Pak, penutup, Bu. kalau di sini, Nah, ini Pak, kalau ini kan Pak, ini ada tugas mandiri. Guru meminta siswa mencari artikel tentang objek studi geografi ini, Pak. Inilah yang mau ditampilkan minggu depannya itu, Pak. Oh iya, ini iya. makanya ini hanya menyampaikan materi yang akan datang. Oh, ya, Bentuknya Pak. Ibu hanya menyampaikan materi yang akan datang. Kalau Ibu mau kasih tugas seperti ini, ya itu bahasa Ibu aja. Oh, ya, Nah, Pak. jadi hanya menyampaikan materi yang akan datang. Apa yang mau dipersiapkan anak? Ini misalnya kan Ibu minta siswa mencari artikel. Nah, minggu depan Ya, cari Pak. artikel tentang objek studi geografi. Nah, tinggal gitu. Jadi kita hanya menyampaikan materi yang akan datang. Ini seakan-akan jadi asesmen kalau ini, Bu. Padahal ini hanya menyampaikan materi yang akan datang. Gitu kan? Ya, Pak. Nah, ini poin yang asesmen ini baru komponen yang terakhir. Apa itu? Asesmen. Bentuknya soal. Inilah soalnya. Yang tabel ini adalah asesmen, Bu. Jadi Ya, Pak. bukan di kegiatan penutup. Ya kan? Jadi ini Ya, Pak. komponennya terpisah dari kegiatan. Jadi ini komponen asesmen. Mana di bawahnya, Bu? Coba lihat ke bawah lagi, Bu. Komponen asesmen Ibu apa yang di bawah? Terus ke bawah. Nah, ini udah pertemuan kedua kan? Ya, Pak. Nah, jadi sebelum pertemuan kedua kan ada di modul ajar kita ada komponen terakhirnya itu apa? Asesmen. Ya kan? Ya, Pak. Nah, sebelum pertemuan kedua, maka komponen terakhirnya adalah asesmen. Bentuknya apa? Bentuknya soal. Inilah soalnya. Baru Ibu tampilkan soalnya. Ya, Pak. Nah, ini tinggal penataannya saja nih Pak Parno. Iya, Pak. Ya, jadi seakan-akan ini kan masuk di kolom penutup ini kan, padahal tidak kan. Dan ini adalah komponen Asesmen. asesmen. Nah, jadi asesmennya bentuknya adalah soal. Nah, tabel ini yang Ibu tampilkan di situ. Paham ya, Bu? Ya, Pak. Oke. Ada yang ingin diskusikan kira-kira? Kalau saya sudah oke. Hanya saja kelengkapan-kelengkapan di atas ini. Ya, ini perlu konfirmasi ulang. Coba lihat ke atas lagi, Bu. Ada komponen yang mungkin terus ke atas. Ya, biar ya pertanyaan pemantik ini kira-kira apa, Bu ini, Bu? Nah, ramai sekali. Ini KKTP Ibu kan? Ke atas saja ke atas. Biar ini kita bedah modul jadinya nih, nggak khusus ke asesmen aja. Oke, Ini Bapak balik ke bawah, modul. Bu. Nah, sebenarnya CP ini perlu nggak ditampilkan? CP, Di modul, Pak. ya. Nggak perlu karena sudah tabel Ibu sudah ada di atas. Udah Ya ada di kan? ATP. Sudah di ATP atas di tabel tadi kan Ya, sudah Pak. ada Ibu, maka nggak perlu ditampilkan di situ. Ya, kalau sarana boleh, cuma urutannya nanti biar disesuaikan. Model boleh. Target ini apa ini? Target. Ini yang kemarin kita bahas waktu saya di sana. Target itu sasaran atau tujuan. Kalau di sini kan sasaran ini kan. Peserta didik reguler, tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Ini kan artinya sasaran. Ya. Ini yang perlu diluruskan ini Pak Parno, apakah kita pakai sasaran atau pakai tujuan? Saya is okay, boleh yang mana saja. Kita kemarin saya cenderungnya justru ini adalah tujuan. Sehingga inilah menjadi nanti bagian dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Karena ini akan lahir dari indikator. Ya. Gitu Pak Parno. Ini Pak kan Gimana? karena ini sudah ada di bawahnya IKTP, Pak. Maka Ya. barangkali target di sini maksudnya adalah sasaran ini seperti.
Iya, makanya yang di atas itu kalau kita anggap target adalah tujuan, maka IKTP nggak usah dituliskan. Yang Ya. dituliskan adalah KKTP-nya saja, Mm. ya kan? Kalau Iya, mau ya. dituliskan semua, tuliskan semua juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi pemahamannya saja ini Pak, pemahaman saja menurut saya biar nggak jadi rancu, gitu. Agar model di kita sama aja semua Pak untuk seluruh mapel, demand, Tapsel, dengan beda-beda. Nah, nanti sepakati aja Pak Parno, apakah target itu menjadi sasaran atau target menjadi Sasaran. tujuan. Kalau dari sasaran seperti ini boleh. Nah, indikator dan KKTP-nya dituliskan semua. Untuk apa kita tuliskan indikator? Agar tahu setiap kali pertemuan mau ngapain, apa yang mau dicapai. Kan gitu kan, Pak? Iya, ya, betul. Nah, KKTP-nya ada di bawah nih. Ada Pak. Yang mana? Ini Pak. Berapa KKTP-nya? 5 kali pertemuan Pak. 5 kali pertemuan, setiap pertemuan itu ada Oke. Kalau ini 4. KKTP-nya 3 soal tadi ketemu nggak Pak. ini, Bu? Dapat nggak itu? KKTP pertemuan pertama tadi. Soalnya tadi 3. Oh, masih KKTP apa Pak? ketiga dan Masih keempat kurang. dapat nggak tadi, Bu? Nggak dapat kan? Berarti soalnya Belum kurang dapat kan, Pak. Bu? Iya Pak. Iya, berarti soalnya kurang. Iya Pak. Kalau kriteria KKTP Ibu jadi 4 ini. Gitu. Tapi kalau soal tadi misalnya indikator 1 dan 2 saja, maka asesmen Ibu sudah benar. Oh, iya. Nah, jadi kalau KKTP Ibu ada 4, maka minimal soalnya 4. Gitu ya, Bu? Karena ini Ya Pak, mendisiplinkan nanti di prinsip ya Pak geografi. ya Pak, nanti diperbaiki Pak. Nah, berarti ada yang kurang soalnya kalau pakai KKTP ini. Tapi kalau dari Ya Pak. indikator sudah cukup kan tadi? Kalau dari indikatornya Pak tadi udah cukup 3. Iya. Maka kalau Ibu keluarkan KKTP ini jadi bermasalah. Gitu. Iya. Yang Pak ini. Nah, 3. ya kan? Maka nggak sinkron kan antara indikator Iya Pak. dengan KKTP kan? IKTP Dengan dengan KKTP iya Ibu kan Pak. nggak sinkron nih seakan-akan. Maka biasanya indikator itu jauh lebih banyak ketimbang kriteria. Jadi, Hmm. Oh, nah maka nanti asesmen akan melihat dari sini, Bu. Asesmen itu akan tergantung dari KKTP. KTP. Iya, Iya, bukan tergantung dari indikator kan. Kalau indikator iya ini Pak. kan berhubungan dengan langkah-langkah pembelajaran. Tapi KKTP akan berhubungan dengan asesmen. Jadi kalau tadi soal Ibu 3, KKTP-nya ada 4, maka pasti nggak cukup ukuran soalnya. Berarti minimal soalnya ada berapa, Ibu? 4. Oh, 4 Pak. 4. Prinsip dan konsepnya harus ditambahi. Berarti mendeskripsikan, gitu, mendeskripsikan prinsip. Jadi mulai mendeskripsikan pengertian geografi, mendeskripsikan prinsip geografi, mendeskripsikan konsep geografi. Baru yang keempat nanti menjelaskan 5 tahapan perkembangan geografi dari masa ke masa. Itu urutan soalnya nanti. Masih masa. Nah, berarti Oh, ada 2 soal lagi yang iya Pak. kurang di asesmen. Kalau itu bentuknya adalah tes tulisan, maka itu dilakukan di kegiatan inti tadi. Maka bisa jadi, Bu, soal pertama dan kedua, Ibu menggunakannya pakai soal pertama, kedua, dan ketiga, menjelaskan pengertian geografi, mendeskripsikan prinsip geografi, mendeskripsikan konsep geografi, bisa pakai lisan ketika anak diskusi. Nah, kan lisan aja. Coba kelompok 1, jelaskan apa pengertian geografi. Kan bisa gitu, Bu. Iya Pak. Ya, itu dalam pelaksanaannya. Tapi minimal ada 4 soal ini harus Ibu tagih ke anak-anak. Berarti Iya Pak. soalnya kurang aja di asesmen. Oke, Iya Pak. teruskan. Apalagi yang Tambahin lain? nanti. Lihat komponen yang lain.
Apa itu? Coba lihat kalimat pemantiknya. Yang lain boleh komen ya, selain Bu Leli ini, nggak apa-apa. Bu Sumiati misalnya, walaupun orang ekonomi kan nggak apa-apa komentar. Iya. Geografi yang dari lokasi lain juga boleh ini komen ini silahkan. Boleh ya. Mungkin ada gaya yang berbeda, kan gitu. Ya. Tahu Ibu kemarin ini kan pemahaman bermakna, misalnya ini. Yang Termotivasi nggak ini kira-kira Bu, anak-anak? Di yang di pemahaman bermakna. pemantik ini Pak. Nah, ini pemantik. Ya Pak. Nah, gini banyaknya Bu. Cukup nggak ini? Kapan Ibu lakukan ini? Kalau dibuat 5 kali pertemuan ini Pak, cukup ini Pak. Cukup ya. Jadi saat Ya Pak. pemantiknya kapan awal geografi gitu ya. Ya Pak. Oke. Lihat kalimat bermaknanya apa? Pemahaman bermaknanya. Ke atas sedikit lagi. Ke atas. Apa Ke nggak atas. kebanyakan itu Pak? Pertanyaan pemantiknya kok banyak kali gitu. Tapi kan 5 kali pertemuan. Ini dikumpulkan oleh Bu Leli. Oh, Iya iya Pak. iya iya. Iya Iya, Pak, ini 5 kali kan pertemuan ini Pak. 5 kali pertemuan Pak Parno. Iya 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 iya. Jadi bisa saja seperti ini, bisa nggak apa-apa. Karena 5 kali pertemuan. Jadi 1 kali pertemuan mungkin 2 atau 3 poin ini yang bisa disampaikan. Kalimat bermaknanya Bu, kira-kira apa? Pemahaman bermakna, ke atas sedikit. Ke atas. Naikkan ke atas. Peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, dan mampu membuat pertanyaan tentang karakteristik wilayah Indonesia secara fisik sosial dan dampaknya bagi kehidupan manusia, mengidentifikasi dan mendeskripsikan serta mampu mencari mengolah informasi tentang keberagaman wilayah secara Ya. fisik dan sosial, Pak. Ini apa kira-kira ini? Bentuknya apa ini? Kapan Ibu lakukan ini? Kan motivasi Di, kan? iya Pak, di awal Nah, kira-kira ini jadi motivasi nggak ini? bisa Pak. Bisa. Untuk apa? Bisa Biar nanti paham nak mengenai gitu. bagaimana yang kalian ketahui mengenai karakteristik wilayah Indonesia gitu Pak. Bisa motivasi bisa Pak. Iya, untuk apa itu dipelajari? Biar tahu anak-anak Pak gimana sesungguhnya wilayah Indonesia itu Pak. Dilihat berdasarkan Iya, letak wilayah astronomisnya, geografisnya gitu Pak. iya. Apalah beda pemahaman bermakna Ibu dengan tujuan Ibu? Ini kan sama itu kan? Ya kan? Pemahaman bermakna Ibu dengan tujuan indikator tadi sama nggak itu kira-kira? Beda Pak. Hah? Tapi sama-sama paham. Nah, makanya kan ini kan nanti kita lakukan bentuknya kan motivasi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita belajar geografi itu untuk apa? Nah, ya Pak. Nah, itu yang harus disampaikan. Jadi tidak secara letterlek seperti ini. Ini seakan-akan ini sudah tujuan, Bu. Tujuan CP kita, TP kitanya ini. Tapi dalam kehidupan sehari-hari untuk apa sih belajar geografi? Kalau ditanya anak. Maka kaitkanlah nanti bahasa Ibu, kaitkanlah dengan kehidupan sehari. Atau apa anak belajar geografi? Biar tahu letak negara, letak Astronomi Indonesia itu wilayah, Pak. batas negara. Nah, kan itu. Dampak Untuk apa itu? Kan. dampak letak astronomis terhadap kehidupan Nah, sehari-hari itu kan yang Pak. disampaikan ke anak-anak agar dia bermakna maksudnya. Oh, Jadi tidak menyampaikan TP, tapi kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang Ibu lakukan di kegiatan pendahuluan. Kan gitu ya. iya Pak. Ya, ini bahasanya kan masih bahasa buku, Ibu. Iya Pak. Iya kan? Iya, Iya bisa Pak. jadi ini ngambilnya dari langit, kan? Tidak pemahaman bermakna Ibu sendiri nih kan. Ya, tapi nanti dalam pembelajaran ini boleh dituliskan di sini, saya nggak jadi masalah. Tapi sampaikan ke anak-anak apa manfaat secara real untuk kehidupan pribadi anak di lingkungannya. Itu yang mau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sama kemarin ketika belajar matematika saya ngomong ke Pak Parno, untuk apa belajar aljabar?
Ya minimal tidak ditokoi ke dalam menghitung-hitung kan gitu. Itu aja sederhana. Ya, ketika dia dalam kehidupan sehari-hari tidak ditokoi orang, ketika dia belanja di pasar, belanja di kedai, belanja di mana bisa mengembalikan uang orang kalau dia bisa berjualan, kan itu minimal. Itu yang kita kaitkan dalam Ya. kehidupan sehari-hari. Maksudnya itu yang aktual. Jadi tidak hanya sekedar belajar teoritis, sehingga anak-anak tahu itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke Bu, aman. Saya pikir sudah mendekati baik lah. Tinggal nanti pelaksanaannya dalam praktek mengajarnya. Mudah-mudahan sama dengan apa yang dituangkan di modul dengan yang dilakukan di kelas. Gitu. Ya, Terima Pak. kasih Bu Leli. Tapi nanti mohon Bentar, Pak, direvisi. bentar. Ada satu pertanyaan ini, Pak, terkait dengan ini tadi Ya, kan. silakan. Ini kan tadi IKTP tadi di pertemuan pertama ada 3. KKTP ada 4. Terus di KKTP tadi ada mendeskripsikan, sementara di IKTP nggak ada. Dalam pengertian Ya. kami gitu kan, umumnya guru-guru itu beranggapan KKTP itu himpunan bagian dari IKTP, Pak. Apa salah seperti itu? Iya, nggak salah. Di IKTP nggak semua wajib ada di KKTP. Di Kalau IKTP sebaliknya, nggak semua wajib ada di KKTP. Tapi akan jadi aneh ketika ada kriteria yang dinilai tapi tidak dilakukan. iya, iya, iya. Nah, kan jadi gitu, Pak. Iya, iya, Misalnya betul. tadi ada mendeskripsikannya, tapi nggak ada di indikatornya. Iya. Tapi bisa jadi bahasa Bu Leli itu adalah ketika anak sudah dianggap paham. Gitu kan? Dianggap paham itu kan bisa sampai mendeskripsikan, Pak. Bahkan sampai bisa, ya makanya Ibu Leli kan tadi sudah buat di situ, dia buatnya sampai memahami TP-nya kan, Pak. Batasan memahami itu bisa macam-macam. Bisa sampai menjelaskan, bisa pakai mendeskripsikan, bisa sampai menganalisis bahkan. Gitu. Nah, itu tidak dituangkan di indikator memang. Nah, tapi idealnya memang harus dituangkan di indikator, idealnya Pak. Jadi langkah-langkah itu akan ketemu setiap tahapan. Nah, tapi tidak semua yang ada di indikator itu menjadi kriteria. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Jadi kriteria yang mau dinilai misalnya apa? Mendeskripsikan saja. Menjelaskannya karena cukup menggunakan tidak ada misalnya ini kalau Bu Leli tadi KKTP-nya juga ada menjelaskan. Padahal tidak mesti ada menjelaskan di KKTP. Karena itu hanya langkah-langkahnya. Mendeskripsikannya ini sudah sangat jauh artinya ketika itu justru lebih tinggi tahapannya daripada hanya menjelaskan. Gitu kan Pak Parno? Iya, ya, oke Pak. Biasanya dia sinkron Pak, tapi tidak mesti. Sinkron itu artinya sama indikator dengan kriteria, tapi nggak mesti. Karena kriteria itu hanya apa harapan maksimalnya. Gitu. Yang aneh tadi, ketika ada KKTP-nya nggak ada soalnya, itu yang baru aneh. Punya Bu Leli tadi, ada mendeskripsikan, tapi nggak ada soalnya di asesmen. Iya, Pak. Nah, itu yang harus ditambahi. Gimana Pak Parno? Iya, iya, iya. Oke, jelas Pak. Berarti kesimpulan kami tadi kan, KKTP itu himpunan bagian dari IKTP, udah cocok tadi Pak? Iya, cocok. Sebenarnya gitu. Iya, iya. Iya, karena tapi tidak semua di IKTP itu menjadi KKTP. Iya, betul Pak. Nah, kan gitu. IKTP itu akan memandu kita ketika di langkah-langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran. Di langkah-langkah. Misalnya gini Pak, nggak mungkin anak bisa langsung mendeskripsikan sebelum anak menjelaskan. Menjelaskan. Iya kan? Iya, iya. Nah, itu kan langkahnya berarti gitu. Gurunya akan menagih anak, bisa jelaskan belum anak-anak? Kan ditagih dulu itu. Nah, maka bentuknya itu bisa lisan. Nah, tapi KKTP-nya hanya mendeskripsikan. Ukuran untuk anak bisa terukur di KKTP-nya itulah baru jadi soal. Iya.
Nah, punya Bu Leli soalnya di indikator. KKTP-nya nggak terpenuhi. Karena KKTP-nya ada mendeskripsikan. Deskripsikan ya. Tapi soalnya hanya menjelaskan. Kan nggak terukur jadinya. Kriteria yang dibuat nggak akan terpenuhi dari soal yang ada. Nah, soalnya bisa nggak ada, soalnya bisa nggak ada, misalnya nggak ada soal menjelaskan nggak apa-apa. Atau misalnya KKTP-nya nggak ada menjelaskan nggak apa-apa. KKTP-nya cukup mendeskripsikan. Indikatornya 4 misalnya ini Pak. Menjelaskan, Iya. menjelaskan, mendeskripsikan, mendeskripsikan. Soalnya hanya 2 saja, boleh. Soalnya tapi jangan menjelaskan, soalnya mendeskripsikan. Jadi Deskripsikan. soalnya itu adalah C yang lebih tinggi, tahapan yang lebih tinggi. Gitu. Jadi mengukur C1, C2-nya cukup dengan diproses. Nah, gitu maksudnya. Maka kalimatnya dia akan dijelaskan bahwa semua indikator tidak mesti dalam kriteria. Walaupun kriteria itu akan diadopsi dari indikator. Indikator. Nah, kan gitu. Iya. Tapi ketika jadi kriteria, maka wajib ada soal atau asesmen. Karena itulah alat ukurnya. Nah, makanya saya jelaskan indikator akan berhubungan dengan langkah-langkah pembelajaran, tapi kriteria akan berhubungan dengan asesmen yang dibuat. Asesmen. Ya, gitu. Maka di modul ajar di komponen lengkap itu tidak ada indikator. Yang ada itu kriteria gitu kan, Pak? Iya, ya betul. Di komponen modul ajar tidak ada indikator dibuat di situ, walaupun gurunya boleh membuatnya. Tapi tidak dicantumkan di komponen lengkapnya modul ajar. Modul ajar itu justru TP dan KKTP, tidak IKTP. Nah, gitu. Harapannya gurunya sudah paham langkah-langkah sebelum di kriteria, maka indikatornya apa? Itu harapannya. Agak tersembunyi bahasanya, Pak. Beda dengan Iya, dulu K13, di K13 setiap kali wajib dikeluarkan indikator. Nah, kan dulu gitu. Itu maksudnya, Pak. oke. Oke. Yang lain nggak apa-apa kalau mau tanya ini guru yang lain misalnya, atau geografi yang lain, atau punya saran yang lain, boleh nanti kita diskusikan. Iya, boleh. Bu Rita boleh nih bertanya nih. Nah, Ya. oke, tidak ada? Ada lagi? Ada? Nggak ada. Ya, nggak ada Ya, saya pikir Pak. Cukup Bu Leli ya. ya Nah, jadi terima kasih sudah harap presentasi. harapan saya gini Pak Parno, semua komponen ini baik seluruh mapelnya harus sama semua biar jadi rujukan kita dengan sekolah lain. Jangan nanti guru IPA beda, guru IPS beda, komponennya termasuk. Jadi kita konsisten kita pakai komponen yang mana. Nah, dan Iya, itu iya. seragamkan saja. Nah, gitu, Oke. seragamkan semua Pak. Jangan lain mapel lain gitu. Nanti nggak jadi rujukannya sekolah binaan kita. Sekolah binaan kita malah nanti malah bingung gitu. Minimal satu paket. Paketnya itu sama semua polanya gitu. Itu ya Pak Parno, pesan saya gitu. Iya. Sebenarnya udah kita coba Pak, udah kita berikan contohnya kemarin kan. Hanya saja suatu dulu pernah kita berikan satu bundel link perangkat pembelajaran. Jadi rata-rata mungkin banyak mengadopsi dari situ, Pak. Makanya semua Betul. yang pernah tampil, Pak, itu selalu ada CP-nya. Iya, iya. Jadi saya lihat ini berarti masih copy dari yang lama ini gitu. Iya. Dari link yang Ya kita nggak berikan, apa-apa. Pak. Iya, saya tidak melarang itu, tapi seragamkan. Kalau memang mau dibuat CP, walaupun agak seperti mubazir, misalnya kalau sudah ada tabel di atas CP-nya, tapi kalau seragam semua juga nggak jadi masalah. Iya, Sehingga iya. betul-betul jadi rujukan. Gitu. Kalau memang mau saran saya dihilangkan saja karena sudah ada tabel kita di atas biar nggak terulang-ulang. Ya, Pak. Kita Begitu tindak juga lanjut. misalnya tadi target tadi, apakah memang mau disepakati target itu adalah sasaran atau target jadi indikator atau tujuan. Seragamkan aja Pak, jadi sama nanti gitu. Iya, iya, siap, Pak.
Oke, silakan. Oke. Terima kasih Bu Leli ya. Ya Pak. Iya, oke. Makasih Pak. Sukses. Ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan semua ya, setelah geografi kita menuju dulu ke sejarah. Ke sejarah ini Sejarah, udah ya. siap ini Ibu Silvia Marta untuk presentasi. Kami persilakan Bu Silvi. Ya. Ini yang kelas mana ini? Kelas Sama Pak, wilayah. kelas dekat. Ya, Stumba Kelas juga dekat. Pak. Oke. Silakan Bu Silvia. Iya Pak. Mana ini saya harus keluar? Ini ada Pak Gunawan nih, kenapa diam saja? Tidak ada komen ini. Menunggu waktunya itu Pak. Oh, nunggu waktu. Silakan, silakan. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Inilah Pak, saya modulnya apel sejarah. Kira-kira yang mau diperbaiki atau dikomentari? Boleh, Pak. Ya, lihat ya Ibu mau pakai modul pertama ya berarti ya? Ya. Ya. Lihat ke atas Bu, lihat tabelnya dulu, lihat tabelnya. Oh ya Pak, ini Pak. Ini Tabelnya, ATP-nya Pak. Nah, menganalisis dan mengaitkan ya. Iya Pak. 11 menganalisis masa penjajahan bangsa Barat. Oke, 12 GP. Berarti 6 kali pertemuan ya Bu? Iya Pak, 12 pertemuan. Oke, lihat modul ajarnya Bu. Modul aja. Ya. Oke. Terus, nah ini kan kita pakai indikator ini. Nah, ada berapa indikatornya Bu? Indikatornya cukup banyak saya buat Pak, 27. Ada 27. indikatornya Pak. Oke. Nggak apa-apa. Ya. Terus, untuk pertemuan pertama? Untuk yang Berapa pertemuan indikator? pertama itu saya dari indikator itu dari 1 sampai 9. Ada 9 1 indikator. sampai 9. Iya. Karena Cukup dimulai waktunya dari ya Bu. Bahasa Inggris, Belanda, Spanyol, Portugis. Waduh, banyak ya. Nah, ini ahli sejarah betul nih. Oke, Ibu buat KKTP mengurai kondisi sosial ekonomi politik abad ke-15. Oke. KKTP pertama ini ya. Iya, ini Indikator. untuk yang kan yang saya pahami Pak dari penjelasan yang KKTP itu yang harus apa kan kayak disoalkan gitu Pak. Jadi buat jasa Iya, asesmen. masuk ke asesmen. Iya. Jadi saya ambil dari yang 9 itu ada 5 sebenarnya. Oke, ini semua bangsa tadi ya? Iya Pak, ya semua juga Pak. Cuman eh, Inggris, Portugis, Spanyol sama Belanda Pak. Karena itu yang Oke. pernah sampai ke Indonesia dan menjajah Indonesia. Oke. Terus ke bawah Bu, lihat lagi. Ini Lagi berarti KKTP-nya ada 9. Yuk kita bahas di KKTP dulu. KTP. 5 Pak. 5 Pak KKTP-nya KTP-nya. 5 Pak. KKTP-nya ada 5. Mengurai kondisi sosial. Membaca kondisi ekonomi abad ke-15 ini. Berarti ada 6 bangsa tadi ya Bu? 4 Pak. Cuma 4. 4. Iya Pak. 4. Portugis, Portugis, Belanda, Spanyol, Inggris, sama Belanda. Spanyol, Inggris, sama Belanda. 4. Oke, terus kriterianya mengurai ekonomi. Berarti 5 menjelaskan dengan merkantilisme. Menjelaskan pengertian kolonialisme. Menjelaskan pengertian imperialisme. Cukup menjawab indikator, Bu, kira-kira? Menelaah perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Menjelaskan pengertian.
menjelaskan, menyebutkan, menjelaskan, menguraikan kondisi. Karena memang Pak, kalau yang di pertama ini masih kayak memperkenalkan dulu bagaimana keadaan di luar negeri sana. Kenapa akhirnya nanti kan baru pertemuan kedua, baru mereka masuk bagaimana masuknya orang asing itu ke Indonesia gitu Pak. Jadi di sini Baru kayak tentang pengertian dulu semua Pak. penjajahnya ini. Iya. Oke. Ya, ada nggak yang punya komentar ini orang sejarah lain, guru lain maksud saya selain Bu Sylvia? Ada nggak pertimbangannya ini? Banyak ini Pak Joni, Pak Gani. Iya. Ada ini sejarah. Pak Cocok nggak Henry. ini dari ini kriterianya, dari indikator yang ada, ini kriterianya. Saya karena kebetulan tidak ahli sejarah ini, makanya saya minta pendapat dulu. Ada nggak ini pendapat lain? Ini berarti 1.2 dari KKTP-nya ini mengurai semua 4 bangsa tadi ya, 4 Iya, negara tadi. secara umum Pak. Secara umum kalau sebenarnya bagaimana Pak. kondisi sosialnya Ya Pak. pada abad ke-15, sebagai menjadi penjajahan samudra. Pokoknya sebelum mereka datang ke Indonesia ya. Iya Pak. Sebelum menjadi imperialisme ya, jadi kolonial ya. Oke. Iya, Itu menjelaskan kondisi real dulu waktu itu. Baru menjelaskan pengertian baru perbedaan kolonial dan imperialisme. Karena ini pertemuan pertama ya. Iya Pak. Masih Oke, kayak lihat pengenalan. asesmennya. Lihat asesmennya. Asesmennya ke bawah. Asesmen. Mana soalnya, Bu? Ibu pakai soal apa? Ini Pak. Soalnya ini semua Ini sesuai. uraian lembar kerja siswa. Masuk ke LKPD ya? Iya Pak. KPD ini ya Pak. Ini masuk LKPD ya. LKPD itulah yang menjadi asesmen Ibu ya. Iya Pak. Oke. Oh, ada perang salib. Oh, ini sejarah di situ ya. Iya Pak. Karena kan terjadinya termasuk ada pengaruh dari perang salib Pak. Jadi langsung aja dampak itulah terjadi perubahan di Eropa gitu Pak. Ya lihat KKTP pertama. Saya ke atas lagi KKTP-nya. KKTP pertamanya apa? Ini Pak, membaca kondisi. Kan kondisi umum itu. Abad ke-15. Pak, tapi kejadian di sana yang besar itu adalah perang salib gitu Pak. Jadi setelah perang salib terjadi perubahan di Eropa. Nah, Ini untuk mengukur perubahan kondisi inilah ekonomi dan Iya, sosialnya. Kalau ke politiknya mungkinlah jadi perang salib. Jadi sosial ekonominya ketemu nggak itu di Ya, situ? karena kan pusat jadi kan nanti Pak kayak pelabuhan Laut Tengah itu kan dikuasai oleh Turki. Jadi mereka mempersulit orang Eropa untuk datang ke Laut Tengah. Sementara di sana perdagangan Pak, di sana pusat perdagangan. Jadi agak susah ekonomi di nah, terutama rempah-rempah Gitu ya. itu susah juga Pak, karena kan rempah-rempah dari Asia, mereka nggak punya. Nah, jadi kayak rempah-rempah bahan-bahan sutra seperti itu dari Asia, jadi terhalang mereka untuk mendapatkan itu. Oh, kalau ini kan yang dilihat berarti ketemu nggak sosial ekonomi dan politiknya, maksud saya satu-satu itu. Tadi kan ada 4 negara tadi kan. Iya Pak. 4 negara yang Ibu mau lihat kondisi sosial, ekonomi, dan politiknya. Lalu ketika soalnya yang Ibu kejar adalah di perang salibnya. Ketika anak misalnya nggak nguraikan kondisi sosial ekonomi, kalau misalnya ini, lihat soal pertamanya, Bu. Soal Iya, Pak. pertamanya. Pertanyaan Ibu kan fokusnya ini ke perang salib jadinya. Iya, Uraikan perang dampak salib, Pak. berakhirnya perang salib. Iya Pak. Tapi dalam hal dampaknya Pak, bukan perang salibnya Pak, dampak berakhirnya perang salib gitu Pak. Jadi kan setelah perang salib iya. ada perubahan di Eropa. Iya, maksud saya kan tidak langsung yang kita harapkan. Yang kita harapkan dari dampak perang salib kan bagaimana kondisi sosialnya, bagaimana kondisi ekonominya, dan bagaimana kondisi politiknya. Kan itu yang mau Ibu kejar kan? Iya Pak.
Tapi di soal Ibu kan cuma hanya bagaimana dampak perang salibnya. Kalau perang Oh, salib, jadi misalnya saya kurang. yang menjawab, misalnya saya menjawab, dampak perang salib itu akan memporak-porandakan kehidupan masyarakat. Selesai jawaban Anda. Oh, berarti kurang. Karena Ibu nggak minta bagaimana kondisi sosial di sana dari 4 negara tadi, kemana kondisi ekonominya, soal dampaknya nanti berimbas ke dampak ekonomi benar, tapi kalau anak kan nggak dituntut untuk mengejar itu jadinya, Iya, 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 Pak. Oh, berarti kurang, ya maksudnya kan? kurang detail berarti, Pak, soalnya. Iya, redaksinya kan nggak kena, jadi Ibu nanti nggak bisa terukur bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik Iya, iya, Pak. dari dampak perang salib kan. Iya, Pak. Ya, jadi dampak perang salib ini yang Ibu ingin ukur adalah bagaimana kondisi sosialnya, bagaimana kondisi ekonominya, bagaimana kondisi politiknya di 4 negara tadi kan. Eh, iya, Pak. Di 4 negara itulah, Nah, Pak. kan nggak Secara sama semua khusus soal 4 umumnya di negara itu Eropa. akibat perang salib. Iya, Pak. Sama, Pak. Iya, itu maksudnya yang mau kita kejar kan kondisi itunya bukan karena hasil perang salibnya. Kalau perang salib ini, kalau soal ini cocoknya soal sejarah kebudayaan Islam, Bu. Tapi memang ini, Pak, pelajaran materi pertamanya selalu Iya, dapat betul. satu. Materinya memang dia perang salib, tapi yang Ibu lihat kan sejarah bagaimana kondisi sosial dan ekonominya, bukan dampak perang salibnya secara umum kan. Kalau ini jawabannya nanti umum anak-anak. Tapi dari Kalau Pak kuncinya Parno itu ditanya ini misalnya, Tapi khusus kalau Pak untuk Parno Eropa, yang Pak. ditanya akibat, Hah? Tapi Gimana? dia khusus Eropa, Pak, bukan untuk ke negara Arab. Dia khusus ke Eropa, Pak. Iya, benar. Tapi kan kalau dari yang ini kalau yang ditanya ke Pak Parno, apa yang mau dijawab Pak Parno di situ? ya kalau kita melihat dari kunci jawaban yang diberikan kayaknya udah ada dampak sosialnya itu, Pak. Iya, ini yang kita harapkan. Kalau anak nggak jawabnya ke situ, Ya kan, iya kan? mereka sudah baca dulu, Anaknya Pak. jawabnya nggak ke dampak sosial dia, nggak ke dampak Nah, ekonomi dia anak jawabnya, tapi tapi ke kan dampak mereka yang sudah akibat membaca perang dulu, Pak. saja. Hah? Kan mereka sudah membaca Salah dulu. nggak? Iya, misalnya gini, salah nggak anak menjawab misalnya gini, dari pertanyaan pertama itu, ya Nah, hancur lebur saja Bu, negaranya habis perang. Salah nggak itu jawabannya? enggak juga, Pak. Karena kalau untuk Eropa nggak sampai ke sana, tapi Pak. Tidak hancur lebur juga, Pak, Iya, negara Eropa gara-gara perang itu. iya kan? Karena Berarti kan kan Islamnya secara yang umum masih itu itu tidak kan? semua menghancurkan, Pak. Mereka hanya menguasai, Iya, memasukkan ajaran Islam gitu aja ya, Pak. iya. Apa Tapi saya yang kan salah ya? Salah kurang SPI saya gitu. nggak Hanya maksud lebih saya ke dari penyebaran agama Islam kan, Pak. Kalau iya, untuk jadi maksud itu, saya gini Bu, seakan-akan soal Ibu nggak sinkron dengan yang Ibu harapkan. Yang Ibu harapkan kan indikatornya ah, tadi, yang menjadi kriteria Ibu kan kondisi sosial ekonomi dan politik. ya, Pak. Soal penyebabnya apa, itu urusan lain kan. Apakah karena perang salib atau kondisi yang lain. Tapi yang mau dilihat oleh anak-anak, yang kita harapkan anak bisa menjawab kondisi realnya, kondisi sosial, ekonomi, dan politik saja. Oh. Jadi Pak, Maka kalau saya ganti, pertanyaannya, harapan kalau saya saya, pertanyaannya harus ada ini. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik? oh, Kan 3 itu yang Ibu lihat, iya Pak. ya kan? Berarti saya ganti aja Nah, itu soalnya, misalnya bagaimana iya. dampak Akibat misalnya dari, gini, bagaimana oh, kondisi sosial, ekonomi, dan politik akibat dampak berakhirnya perang salib di bangsa Eropa? Kan lebih oh, enak itu, iya ya iya, kan? iya Pak. Sehingga anak fokusnya menjawabnya bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politiknya. Ibu itu yang Ibu kejar. Iya Pak, iya. Agar agar dia sinkron maksud saya. Iya Pak. Karena Nah, khawatir anak menjawabnya bisa kemana-mana itu. iya Pak. Iya, Karena terlalu berarti umum harus Ibu. harus tersurat ini kayaknya tuh Bu Sylvia, Iya tersurat. Pak. Harus Ya. dijelas, harus detail gitu lah Pak, surat. Iya. Iya, karena kita kan segmentasinya kan karena kita orang sejarah yang mau kita lihat tidak semua kan. Yang mau kita lihat tadi yang sudah kita ajarkan kan hanya 3 komponen ini, ada kondisi sosial, bagaimana kondisi ekonominya, dan bagaimana politiknya. Iya Pak. Sehingga tidak fokus dari perang salibnya kan, tapi kondisi itu akibat dari perang salib. Sama misalnya gini, akibat bencana alam, misalnya gempa bumi, bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik? Kan ketemu dia. Jadi bukan dari dampak dari khusus dari bencana alamnya,
Karena nanti anak bisa jawabnya kemana-mana. Cuma saya terlalu luas nanti jawaban anak, sehingga yang ibu harapkan bisa jadi nggak ketemu. Oh, iya Pak. Iya kan? Jadi Iya kalau Pak. memang mau segmentasi kita di sosial, ekonomi, dan politik, itu sebutkan saja jadi soal. Sehingga anak-anak mikirnya ke situ. Nah, ini saran saya saja ini. Iya, iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Iya, kan Heeh. biar fokus. Jadi ngukurnya kita tahu. Misalnya nanti jawaban anak misalnya gini, Bu. Yang dijawab dia hanya soal ekonomi. Berarti kan kurang jawaban. Dia tidak ungkapkan kondisi setelah perang salib itu, kondisi sosialnya. Yang dia jabarkan hanya ekonominya saja. Selesai kan? Berarti kan kurang. Atau ada anak, kelompok anak misalnya, yang dijelaskannya hanya ekonomi dan politiknya saja. Berarti kan ada yang kurang yang kita harapkan. Nah, sehingga ibu harus soalnya itu, kalau memang jadikan satu soal, maka harus lengkap bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Jadi tiga itu akan dijawab oleh anak di tiga bagian. Nanti kondisi politiknya negara A seperti apa, negara B seperti apa, negara C seperti apa. Begitu juga kondisi ekonominya negara A seperti apa, B seperti apa, C. Biar ibu enak ngukurnya. Gitu. Iya Pak. Nanti akan, ya Pak, nanti saya perbaiki Pak. Biar lebih detail lagi. Jadi biar sinkron maksud saya antara KKTP dengan asesmen. Yang kedua, bagaimana peran gereja dalam kehidupan masyarakat Eropa di abad pertengahan. Nah, peran gereja di bidang apa ini? Sama kan? Sosial, ekonomi, Semua, dan politik juga kan? enggak, iya termasuk itu juga Pak. Karena memang dalam di abad pertengahan itu semua aspek diatur oleh Eropa. Memang itu jawabannya memang harus diatur oleh gereja gitu Pak. Aduh, hujan Iya, pula. maksudnya gereja mengatur sosial, ekonomi, dan politik kan? Ibu yang akan kejar itu juga kan? Ya, itu yang untuk menjawab asesmen apa KKTP yang keberapa? Mengukur yang keberapa itu? Soal yang kedua lah, Bu, misalnya. Iya Pak. Itu mengukur KKTP yang keberapa? Saya lihat KKTP-nya. Soal kedua kah? Lagi ada masalah Pak, masalah suara nih kayaknya. Suara ya. Pak John Hujan ada. kurang dengaran suaranya Pak. Oh iya. Iya, maksud saya soal kedua itu untuk menjawab, untuk mengukur KKTP yang keberapa? KKTP yang kedua kah? Maaf Pak, bentar ya Pak. Iya, iya. Pak Joni mana nih Pak Joni? Bersuara dulu. Iya, ini Agak diskusinya santai kita. kita. Nah. Jadi jangan, saya bukan menghakimi ya, tidak ya. Ingin nanti biar apa namanya, asesmen yang kita buat biar tidak terlalu jauh, kalaupun nggak terukur jadinya. Maka saya hanya mengkonfirmasinya ini bahasannya. Tadi soal pertama berarti ada kekurangan karena tidak ada sosial, ekonomi, dan politik. Soal kedua misalnya, ini untuk mengukur KKTP yang keberapa. Apakah soal kedua, KKTP kedua, mengurai kondisi sosial, ekonomi, dan politik kan? Ini juga maksud saya kan? Iya. Nah, halo Bu kalau Silvi, dari soal ini, bisa dengar? Nggak kedengaran Pak, nggak jelas suaranya nggak Pak. kedengaran. Iya, iya. Ibu Pak pakai Parno headset? misalnya, soal Udah Pak dipakai, Parno Pak. lah kita diskusi, Jaringannya, Pak. yang dengar aja. Kira-kira dari soal yang kedua ini Pak Parno dengan KKTP kedua cocok nggak ini? Apa KKTP kedua tadi Pak? Ya. Mengurai kondisi sosial, ekonomi, politik pada abad ke-15. Oh, Yang di atas. KKTP pertama itu Pak. Mana? Nah nih. Oh, merkantilisme. Kayaknya Pak, soal kedua ini masih KKTP pertama tadi nih. 1.2. Iya kan? Maka ini kalau ini yang soal pertama tadi kan peran gereja kan. Ini tadi akibat perang salib. Yang kedua kan peran gereja kan. Yang dilihat kan tiga komponen tadi. Iya, sosial, politik. Ekonomi, dan politik. Gitu. Kalau soalnya gini ketemu nggak ini?
Oh, terlalu umum, Pak ya. Iya, itu makanya dua soal ini terlalu umum tadi itu. Maka saya tetap mengarahkannya sesuaikan aja dengan ukuran di KKTP kita. Itu yang kita harapkan, maka itu aja yang kita tanya. Kalaupun misalnya perang salib, baru kondisi peran gereja, ini kan penyebab, Pak. Mm-mm. Ya kan? Tapi yang mau Iya, kita iya, iya. lihat aspeknya adalah bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politiknya. Akibat tadi pertama perang salib, yang kedua peran gereja dalam kehidupan masyarakat Eropa. Kan kelihatan jadinya. Iya, 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 iya. Dan bahkan ini bisa jadi satu pada soalnya kan, Pak? Bisa, bisa. Iya, itu maksud saya. Tapi dua juga kan nggak salah, Pak ya. Iya, nggak salah. Cuma soal ini terlalu umum jadinya. Mm-mm, mm-mm. Iya, kan terlalu umum itu. Dua-dua Iya, itu, iya. soal pertama dan kedua, kayaknya terlalu umum. Ya. Kalau Oke, yang Bu kedua, Silvi, saya Oh ingin... iya, ya Pak. Sudah sudah Nah, dengar ya? gimana? Udah Pak, udah jelas Pak. Oke, oke, lanjut. Ah, jadi yang tadi soal yang Soal, kedua ya Pak ya. iya. Nah, Itu untuk KKTP keberapa? Pertama juga ini kah? masih yang pertama Pak. Masih yang KKTP yang Iya, pertama ini Pak. Karena iya. saya Kan ingin ini, maksudnya kan Pak, karena sebenarnya karena saya buat peran gereja dalam kehidupan masyarakat, karena memang seperti itulah keadaannya di situ. Jadi gereja itu mengatur semua dalam bidang ekonomi, sosial, politik gitu Pak. iya. Mereka Makanya mengatur yang mau dilihat kan tiga aspek segala itu aspek. yang nggak kelihatan di soal maksud saya. Ini soal, tapi kalau di jawaban Pak, itu akan tercermin. Jadi memang mereka mengkontrol semua. Iya, karena Gitu jawaban Pak. itu kan jawaban kita, bukan jawaban anak-anak kan. Iya, kan Iya, kayak tapi dari terbalik soal itu gitu, terlalu Pak. umum. Iya, maksud saya soalnya terlalu umum sehingga nanti anak-anak khawatir kita tidak ke situ, tidak mengarah ke yang kita harapkan karena soalnya terlalu umum. Itulah Pak, Gitu. makanya saya Bu, di kehidupan masyarakatnya Pak. Di kehidupan ini, biar nampak bagaimana di kehidupan itu, karena segala aspeknya itu Pak. Nah, Oh, segala aspeknya kan cuma tiga aspek kan, nggak semua juga kan? ya kan bisa udah masuk itu Pak. Kalau udah semua berarti kan otomatis yang tiga itu ikut juga Pak. Secara tidak Oh, langsung. gitu. Nah, itu Kalau menurut saya dia Pak. misalnya, ini kita pakai andai saja lah. Misalnya Nah, ada pertahanan, ada keamanan, hankam yang nah, dijelaskannya. Kondisi sosial ini kan banyak. Kalau tadi kan cuma tiga yang Ibu harapkan, sosial, ekonomi, dan politik. Sementara yang dia jelaskan nanti anak-anak ada di pemerintahan, dia jelaskan kondisi pemerintahan. Kan nggak berhubungan dia kan langsung kan yang kita harapkan kan. Karena aspeknya banyak sebenarnya dalam kehidupan masyarakat Eropa itu. Tidak hanya tiga aspek tadi. Khawatir saya yang dijelaskan justru aspek yang lain di anak-anak. Tidak aspek sosial, ekonomi, dan politik. Nah itu sehingga kalau itu yang dijawab anak dengan sempurna, dia akan sangat kecewa. Karena apa? Soalnya tidak spesifik. Karena soalnya terlalu umum. Padahal yang Ibu harapkan kan minimal tiga aja, tiga aspek. Apa itu? Ekonomi, sosial, dan politik. Soal nanti anak menjawabnya lebih, itu terserah, nggak ada masalah. Tapi tiga aspek itu harus Ibu dapatkan kan? iya Pak. Berarti Nah, jadi dalam kehidupan langsung masyarakat Eropa, tetap Bu, ada tetap yang Ibu lihat, yang Ibu harapkan ke anak-anak bisa bagaimana peran kehidupan masyarakat Eropa itu ada di tiga aspek itu. oh Jadi itu berarti harus dapat. muncul di soal. Nah, berarti dibuat lagi Pak dalam bidang ekonomi, sosial, politik gitu langsung dibuat Pak. Iya, iya, Oh, jauh lebih Pak. lebih lebih fokus anaknya. Versi saya itu ya Bu, Iya sehingga Pak. tidak Iya. terlalu kemana-mana maksudnya. Karena itu KKTP Ibu gitu. Iya Pak. Kecuali KKTP Ibu ya umum seperti ini, nggak ada masalah saya. Oh iya Pak. Karena Berarti KKTP Ibu hanya tiga kondisi, sosial, ekonomi, dan politik, maka minimal di soal juga minimal itu harus kelihatan. Nah, iya Pak. paham Nanti ya Bu akan ya? perbaiki Nah, Pak. soal Lebih ketiga, detail. keempat, dan kelima sudah aman ini Bu. Iya Pak. Karena hanya menjelaskan kan. Karena Iya. itu juga bunyi di KKTP kan. Iya Pak. Nah, iya, yang soal pertama kedua saja terlalu umum sekali maksud saya tadi Iya. itu. Iya karena saya Oke, biar tahu semua Pak.
Iya, bobotnya ada kan, Bu? Kalau saya samakan semua nilainya Pak. Total nilai 100 Sama saya bobotnya. bagi seperti ini Pak. Untuk Iya, paham Ibu gunakannya ini kan? paham Pak. Iya. Jadi Misalnya kalau nih soal ini ini 5, 10, 15 dan 20 ini maksudnya apa? misalnya Pak, kayak soal pertama, jadi dia karena saya sebenarnya buat 3 poin di sini Pak. Apa saja Hmm, secara sosial ekonomi politik yang gitu ya Pak. Jadi kalau cuma iya. satu itu saya anggap setengah karena saya anggap yang 2,5 jawabnya kurang dari Jadi 50%. kalau dijawab sempurna soal pertama berapa nilainya? 20 Pak bobotnya. 20. Iya Pak. 20 ya. 3 aspek tadi 20 ya. Iya Pak. Iya, kalau 2 aspek yang dijawab berapa? Aspek berarti eh dia masuk ke salah bilang pula saya tadi. Ya, maksudnya Pak gini Pak, salah Pak. Jadi kalau dia buat secara umum saja, jadi itu 5. Nanti kalau dibuatnya satu saja, katanya, itu poinnya 10. Kalau 2, itu baru 15. Di dua aspek sosial atau ekonomi gitu Pak. Nah, kalau dia buat tiga-tiganya, berarti baru 20 nilainya Pak. Iya, kan jadi ganjil Ibu buatnya. Kan Iya, repot nggak Ibu itu? ah Saran saya, maksudnya biar saran saya sama. misalnya gini Bu ya, saran aja ini. Ya, Pak. Biar gampang ngolahnya, karena ini 3 aspek ya. 3 aspek Iya, itu bisa jadi gini Bu, 3 aspek maka skor maksimalnya berapa? Bisa 15 ah, skor maksimalnya untuk satu soal. Maka kalau dia jawab misalnya hanya satu aspek sosial saja, maka nilainya 5. Kalau dia jawab dia kondisi sosial dan ekonomi misalnya, berarti nilainya 10. Kan enak Bu. Kalau iya dia Pak, jawab cuma 3 aspek itu ada, nilainya 15. Biar Ibu cuma nggak susah ngolahnya, tapi kalau ini Ibu udah paham ngolahnya, saya nggak apa-apa gitu. iya Dengan Pak. angka misalnya tadi itu. Jadi biar maksud saya nggak usah juga merepotkan Ibu gara-gara ada skor. Oh, Gitu. Iya itu kan? Karena cuman kita Pak nanti ingin bahasanya autentik, adil juga dengan anak-anak gitu kan. Jadi iya, kalau 3 aspek ya minimal setiap aspek itu ada skornya. Karena bisa jadi anak menjawab hanya satu aspek. Sosial saja ah, misalnya, ekonomi iya, saja yang dijawabnya, politik saja yang dijawabnya. Bahkan ada anak yang tiga-tiga dijawab dengan lengkap. Ada anak yang nggak hanya nulis soalnya saja, nggak dijawabnya sama sekali. Nah kan kita harus pikirkan itu. iya Pak. Nah, sehingga nanti, nah kalau tadi bahasa saya ada 3 aspek misalnya, di masing-masing aspek itu skornya harusnya sama. Maka kalau bahasa kita 10, 10, 10, berarti satu soal ketika dijawab anak, maka skor maksimalnya berapa? 30. 30 iya Pak. Iya, kalau dijawab dengan sempurna, ada aspek sosial, ada ekonomi dan politiknya, dengan jawab dengan sempurna, ya udah 30. Ada anak hanya menjawab satu aspek saja, sosial saja yang dia jelaskan. Maka kalaupun selengkap-lengkapnya hanya satu aspek, ya hanya nilainya 10. Kan adil, Bu. Iya Pak. Nah, biar Ibu juga nggak susah, maksud saya, ngolah datanya nanti. Biar juga anak tidak juga dirugikan. Kalau tadi soalnya 20, bobotnya 20. Bobotnya 20. Kalau satu aspek yang dijawab berapa nilai anak? Eh Kan jadi iya, koma Tujuh, kan? Pak. Tujuh. oh, iya Pak. Jadi Tujuh. iya Pak. 7. Kalau 2 aspek 14. 14. Nah, Kan oh iya. ganjil dia. Nah, itu Saya maksudnya. potong, Pak. Intinya, Saya potong. ya, Eh, ya. Mungkin ini, Pak, maksud Bu Silvi adalah bukan hanya dipergunakan untuk nomor 1 dan 2, tapi juga untuk semuanya, Pak. Makanya pakai persen gitu mungkin. Iya, kalau untuk semua soal, maka kan pertemuannya beda-beda kan. Setiap bobot kan setiap soal kan ada bobotnya, itu maksud saya. Biar Iya juga Pak. nggak repot ngolahnya. Tapi Heeh. kalau lebih mudahnya menurut saya Pak, dari pengalaman Heeh. lebih mudah dibagi sama semua nilainya Pak. Oh, berarti soal, ya itu misalnya tadi ini ada 100 bagi 3 5 gitu Pak. Jadi 100 bagi 5 per kotak. soal sama nilainya, sama bobotnya. Oh, gitu. Iya Pak. Walaupun Oh. di situ ada 3 aspek, ada 5 Iya tahap, Pak. dan 6 jenis. Sama semua nilainya.
Ya Pak, karena jelaskan kan ada menggunakan bahasa sendiri. Itulah Bang He-nya kalau di sejarah. Kadang menggunakan nggak sesuai dengan bahasa buku kadang dijawabkan Pak. Jadi sesuai bahasa Iya, sendiri. Jadi ya pandai-pandai kita lah membuat ininya Pak. iya, maksud Mana saya yang asal ibu 70, jangan mana yang 50 jangan gitu. tebak-tebak aja. Ada betul-betul kriterianya itu maksud saya. Jadi biar adil Nah, juga di anak-anak tertentu. Ya karena sejarah itu kan tidak semua real dengan bahasa buku kan. iya Dan memang Pak. dengan tidak real itu justru ibu ada rentang. Ada rentang maksud saya sehingga tidak terjebak dengan anak-anak tertentu kita kasih nilai tinggi, anak-anak tertentu kita kasih rendah. Jadi bahasa kita jadi nggak adil jadinya. Itu tadi, itulah contoh tadi itu. Misalnya 3 aspek, dijawab anak hanya 1 aspek. Berapa mau kita kasih nilai dia? Agar Iya, adil kan gitu. iya Pak. Ada anak yang menjawab 2 aspek, ada anak menjawab 3 aspek. Walaupun 1 aspek itu dijalankan dengan detail dia. Tapi harapan kita kan 3 aspek. Maka dia kalau pendetail hanya 1 aspek, pasti maksimalnya ada 10 dia. Kalau pakai rentang 30. Begitu. Kalau ibu rentangnya pakai misalnya tadi 20 kan ganjil. Iya Pak. Gitu. Kalau ibu rentangnya 5 atau misalnya satu soal itu 3 aja soalnya nggak ada masalah, Bu. Maka skor maksimalnya 3 dia, satu soal. Gitu. Oh, berarti Biar skornya maksudnya nanti. ngolahnya biar gampang. Jadi skornya jangan ibu tebak-tebak lah, maksud saya jadi gitulah Ah, gitu. iya Pak. Jangan dibayang-bayangin karena jawaban anak panjang, nanti nilainya jadi bagus. Jangan. Gitu. Jadi memang ibu punya kriteria itu sehingga bahasanya adalah autentik. Nah, ada ukuran-ukuran tertentu yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan anak-anak. Itu maksud saya. Sehingga ibu jangan terjebak hanya gara-gara 5, 10 bobot itu yang ibu tidak paham menggunakannya. Harapan saya itu. Jadi kalau ibu menggunakannya paham, nggak ada masalah di saya. Iya Pak ya. Ya, asal rasa keadilannya akan dimiliki oleh anak-anak. Oke, aman lah itu. Salah Nah, di Pak. asesmennya, oke. Untuk pertemuan pertama, tinggal bobotnya aja ibu pikirkan pelan-pelan. Mana yang lebih enak, yang lebih nyaman, sehingga anak-anak bisa merasa adil. Dan lebih autentik ibu menilainya. Walaupun nanti nilainya kan tidak satu-satu, bisa berkelompok. Itu yang saya katakan kemarin waktu saya di sana. Bisa Iya Pak. per kelompok, kadang-kadang waktu kita nggak cukup. Nah, bagaimana dengan keterkaitan dengan keterampilan prosesnya? Oh, Maka kita lihatlah di langkah-langkah. Ibu pakai apa? Metodenya maksudnya. ya ya Lihat betul. di langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Cuman saya gini Pak, kalau prosesnya itu saya bagi ke dalam 6, lebih kepada 6 pertemuan itu Pak. Kan kalau keterampilan prosesnya Ya, di langkah-langkahnya yang tadi mengamati ini Pak, 5 indikator. mengamati Iya, dan maka menentukan ya lihat mengamati, menanya, mengumpulkan. Ini kan saintifik itu kan. ya Pak. Yang saintifik kan, Bu. Dulu di K13 saintifik. Coba lihat langkah-langkah Ibu. Apa aja yang dilakukannya? Ini Pak, Langkah-langkah. Oke. langsung ke inti. Ya pendahuluannya ngapain aja ini? Pendahuluannya ini Pak, dari salam, doa, Salam, kemudian mengecek kehadiran mengecek juga Pak, kehadiran, persepsi, mengecek persepsi, terus ke bawah lagi. inilah masuk ke penguatan, kemudian masuk ke inti Pak. Enggak, apalagi tadi setelah lewat Bu sedikit. Menyampaikan Waktu TP ada nggak? Oh, penyampaian enggak. kalau TP tidak ada Pak, tapi di ini Iya aja yang pemahaman. kurang. Nah, ini kan kalimat pemantik kan. Persepsi kan persepsi. Ya, yang berikutnya apa? Persepsi yang menjawab pertanyaan persepsi itu Pak. Ya, adalah proses persepsi lah itu. Iya ya Pak. Nah, kemudian masuk Nah, ke inti Pak. setelah itu apa? Eh, Memberikan penguatan atas jawaban siswa ini penguatan, apa iya, maksudnya? iya, Pak.
Maksudnya itu kan kadang Iya. kan kayak Tadi kemarin kan harus jawabannya kan nggak selalu sama, nggak kayak maksudnya nggak itu jawab maksudnya kan kadang bahasa orang itu kan lain Pak. Jadi kita luruskan jawaban mereka itu gitu Pak. ya Maksudnya kan kolonialisme dan imperialisme sudah diajarkan belum? ya kan di SMP Kan kan belum mungkin kan? termasuk penjajahan Pak. Oh, mungkin sudah gitu. Ya, karena Nah, kan di jadi SMP udah jawaban itu, belajar nah itu sejarah gitu Pak. dibahas. Sepaham apa Nah, itu mungkin kan kan? materi kita yang akan diajarkan kan. Iya Pak. Nah, jadi kenapa Ibu langsung penguatan langsung di pendahuluan? Wong belum ngajar kok. Iya ya. Kemarin persepsi itu kan hanya mengukur saja, Bu. Mengukur saja. Jadi jawaban anak itu bebas apa saja. Nggak perlu Ibu langsung tanggapin kan di situ. Karena itu hanya untuk mengukur Oh, kemampuan anak udah sampai di mana. Jadi di sini nggak harus Ibu langsungkan penguatan lagi. Karena itu materi Ibu. oh maksudnya ya saya kan Karena maksud nanti saya akan Pak biar dibahas di kegiatan inti ini kan. iya Pak, cuman maksud saya biar anak-anaknya kalau tidak diluruskan jawabannya kan mungkin nanti salah pengertiannya. Kalau nggak termasuk juga Pak, Iya. jangan mereka jawaban salah kan pasti mereka mau nanya jawaban mereka betul atau salah gitu Pak. Mau tahu salah nggak jawaban mereka. Iya, makanya itu yang kita diskusikan nanti itu Oh, yang akan kita diskusikan di kegiatan inti karena itu bahasan iya. kita, Jadi ya kan? iya Jadi jadi kalau ini nggak perlu langsung nanti Ibu selesaikan di pendahuluan, ngapain lagi kegiatan inti? Udah selesai. Gitu. Maka oh, yang kurang di pendahuluan tadi itu belum belum menyampaikan tujuan Ibu di sini oh dan tujuan belum tujuan. memotivasi, ya kan? Iya Pak ya. Yang lain-lain ini nggak apa-apa, aman ini, masih aman. Tapi kan ini yang poin keempat, kelima, keenam, dan tujuh itu bagian dari apersepsinya itu, Bu. Iya Pak. Jadi Nah, itu masih nggak apersepsi perlu soal anak menjawab apa, anak salah jawab. Itu eh, apersepsi masih ada. jadi tak Nah, perlu jadi di yang ini. berikutnya itu baru menyampaikan TP. Tujuan pembelajaran, tapi nyampaikannya bukan TP umum, tapi TP yang indikator. Itu yang dulu itu Tujuan. bahasanya gitu. Berarti yang indikator yang Gitu. Apa hari ini yang pertemuan pertama ini yang Ibu sampaikan. Hari ini kita, gitu. Kalaupun anak-anak kita ini yang akan kita pelajari hari ini, gitu. Misalnya, nggak Ibu sampaikan, tapi ini Ibu tampilkan indikator itu dalam layar, misalnya. Nah, itu yang kita harapkan, nak. Ibu tinggal nunjuk aja di layar Ibu. Nggak perlu juga Ibu ucapkan, misalnya. Itu yang nanti kita akan bahas. Nanti kalian akan mampu, misalnya, menjelaskan ini, akan ini, ya, itu. Itu menyampaikan TP namanya, ya. Tujuan. Baru untuk apa itu kita pelajari? Baru masuk ke motivasi. Nah, motivasi. pendahuluan itu jangan lupa, gitu. Jadi kalau skala umumnya Bu, doa, salam, salam dan doa, persepsi, menyampaikan TP dan motivasi. 4 itu wajib ada di kegiatan pendahuluan. Iya Pak. Berikutnya ke bawah, Kemudian inti Pak. kegiatan inti. Ya, mengamalkan materi Nah, dunia. ini sebenarnya Pak, kan ini udah pernah juga saya tampilkan Kak, Pak membaca ini. Sebenarnya kalau materinya Nah, ini sudah diarahkan sih seperti edukasi Pak. Jadi mereka punya oh, sendiri ada Pak. mereka kan membaca kan, Iya Pak. suruh baca itu poin pertama. Poin kedua, Baru menuliskan hal yang belum dipahami. Karena kalau nggak cuman apa ya nggak kalau cuma ditanya aja kadang agak malu jadi dituliskan gitu Pak. oh gitu. Ya Iya. boleh lah. Setelah itu, Barulah mereka menanya langsung apa tunjukkan Pak pasti ada dari soal itulah ditanyakan yang belum dipahami. oke. Setelah itu guru mengarahkan siswa untuk mengerjakan Nah, LKS. LKS-nya tadi itu soal soal yang atau tadi LKS-nya itu lain? Pak, LKS yang tadi itu Pak yang tentang perang salib tadi apa itu? Nah, jadi Anda dikasih LKS itu sama semua LKS-nya. Sama Pak. Jadi sama semua Pak. Cukup nggak anak-anak bisa membaca 4 negara tadi Kan secara umum Pak, kalau yang waktunya? saya salah mengucapkan ya Pak. Kalau yang Gitu. umum dulu, baru nanti khususnya gitu Pak. Oh, gitu. Jadi secara Makanya umum kan dulu. nggak kelihatan nih di langkah-langkah kan. Iya Pak. Kan gitu.
Jadi keterampilan proses yang dia ada di CP elemen kedua itu harusnya kelihatan di sini. Karena keterampilan prosesnya ini. Ada mengamati, ada tanya jawab, ada mengumpulkan informasi, itu kelihatan di langkah-langkah pembelajaran. Nah ini, Nih. Jadi Pak, kalau yang menarik kesimpulan. semua Pak, tidak bisa saya Hmm. kalau saya buat kayak langsung mengkomunikasikan berarti yang komunikasikan cuma kesimpulan itu aja Pak. Mengamati kan termasuk dari membaca Pak. Bisa nggak Pak? Ya, terus. Tadi Menanyakan menulis, itulah nanya. tadi. Ya, menulis dan membaca itu. Menanya itulah tadi kan. Mereka Oke. menanya apa yang nggak dipahami tadi Pak. Ya, baru mengumpulkan informasi. Nah, mengumpulkan informasi inilah Pak, karena kan informasinya masih dari guru. Itulah mungkin yang belum sampai. Tapi saya coba itu di terakhir, karena saya buat di tahapan pertemuan ke-6-nya itu adalah proyek, Pak. Oh gitu, ada proyeknya di pertemuan Proyek ke-6. ya, kayak mereka mencari ini Pak, memahami dan yang sudah ada sekarang. Nah, jadi buat Ketemu nggak di tujuan pertama tadi, Bu? ya, kan saya ini agar dapat Soal langkah, Ibu. Pak. Soal Ibu tadi, soal Nah, asesmen pertama, bisa nggak anak-anak kira-kira menjawab dari rangkaian langkah-langkah Ibu? soalnya itu kan materinya bacaan-bacaannya kan dari gurunya, Pak. Iya, Dan di kan bacaan itu bacaannya ada gitu. tadi yang mau kita lihat di negara Eropa itu ada 4 negara, Nah, ya kan? Di 4 negara itu, apakah setiap kelompok, Anda dikelompokkan nggak ini, Bu? enggak dikelompokkan, Pak. Kalau di Enggak kan, kan baca semua dia kan. Jadi iya, dia Pak, akan baca satu negara Belanda, negara Prancis, kan satu-satu dia baca. tidak, Pak. Cukup nggak waktunya? Kalau di situ, Pak, masih umum, Pak. Kalau di pertemuan satu semuanya Nah, umum, Pak. Jadi secara umum kan? umum di Eropa. Iya, Ini karena bukan per Eropa itu negara. kan tidak per negara. Enggak per negara dulu, Pak. Secara umum di Eropa. Nanti di pertemuan kedua baru secara khususnya, Pak. Oh gitu. Itu, Pak. Jadi memang di pertama itu umum semua, Pak. Eropa itu karena kita ambil secara umum. Di yang kedua, pertemuan kedua baru nanti, Pak. Mereka kan inilah rutenya dan bagaimana mereka sampai ke Indonesia gitu, Pak. Oke. Nah, ini ada yang Iya, pertama yang kedua. Enggak langsung Oh, nggak langsung pergi semua, Pak. Berurutan. iya. Ya, Oh, gitu. ini pertemuan Nah, berikutnya baru satu-satu pertemuan ya. kedua, ya baru satu-satu, Pak. Oke. Artinya ini kan secara umum dia, bahannya kan dia baca tadi dari ke semua, Iya, Pak. dari bahan yang Ibu kasih kan. Iya, Pak. Bisa nggak didiskusikan dengan anak-anak kira-kira kalau dikelompokkan? Eh, kalau mau dikelompokkan maksudnya di bagian di yang mananya, Pak, yang mau dicapainya? Ya, Prosesnya ini apa? misalnya bahan bacaannya sama semua kan, Ya, yang Ibu kasih ke anak-anak kan. iya, Pak. Ya, setelah dia membaca tadi, baru dia kan nuliskan soal yang dia nggak tahu, yang Iya, hasil Pak. bacaannya. Setelah itu kita apain setelah itu? Setelah dia tuliskan, Ditanyakannya, Pak. Sebenarnya sih ditanyakannya. agar anak Nanyanya ke siapa? Ke kita kah? ke guru, Pak. Lebih ke guru. Ke guru. Iya, Pak. Ya, seandainya ada 10 orang bertanya, sempat nggak Ibu jawab semuanya? Kadang gini sih, Pak, kalau pengalaman saya, kadang yang ditanyakan yang satu dengan yang lain, kadang 3 orang yang bertanya sama pertanyaannya gitu, Pak. Jadi bisa Oh, sekaligus kan? kadang dijawab. Karena dia lah kayak cerita gitu, Pak. Iya, berarti kan itu Jadi pola kita jawab lama kan. cerita. Iya memang, Jadi Pak. jadi kan Ibu ngajarnya kan seperti dulu lagi itu kan. Ceramah Iya, Pak. lagi jadinya kan. Iya, jadi kan discovery-nya nggak masuk. Ibu anak-anak nggak mencari sendiri jadinya kan. Nah, Itu, Pak. Makanya saya buat yang di pertemuan terakhir itu proyek. Karena iya, itulah makanya iya Pak, di Mas. terakhir itu di pertemuan terakhir saya buat proyek, Pak. Biar tercapai semua. Mereka Iya, mencari tercapai yang semua, tapi betul-betul. kan dia punya tujuan masing-masing setiap kali pertemuan. Maksud saya, ketika di langkah-langkah pembelajaran, ikuti saja irama saintifik itu. Mm, Sehingga anak-anak nanti kan tanya jawab dia.
yang dia baca, yang lain bisa menjawabnya. Yang dia tanya dari tadi setelah dia menulis pertanyaan, maka nggak usah ibu, maka dia sepertinya diskusi. Coba siapa yang bisa jawab kelompok lain? Apa kok dia pakai kelompok? Kalau nggak, siapa yang bisa jawab dari pertanyaan kawan-kawan kita ini ya? Kan gitu. Oh, Artinya ada pemahaman kita. Kita harapkan anak-anak bisa mencari jawaban itu. Tidak semua dari guru. Gitu. Nah, nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh anak yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itulah baru kita kasih penguatan namanya. oh ya. Saintifik itu seperti itu. Jadi tidak semua pertanyaan yang dilontarkan ke guru itu dijawab oleh guru. Kita kan fasilitator di sana. Baik, Pak. Nah, makanya setiap anak nanti ini kalau versi saya ya, maka bahan bacaan itu nanti kita bagi ke dalam, misalnya anak-anak dibagi ke dalam 6 kelompok misalnya. Ini kita diskusi lah dulu, 6 kelompok. Nah, 2 kelompok dia akan mencari apa yang kondisi sosial saja dari bacaan itu. Dari sejarah misalnya tadi perang salib yang Ibu kasih misalnya. Bagaimana kondisi sosial? Maka kelompok 1 dan 2 coba lihat kondisi sosialnya. Kelompok 3 dan 4 lihat kondisi ekonominya. Kelompok 5 dan 6 lihat kondisi politiknya. Jadi masing-masing anak akan mencari kondisi-kondisi yang 3 aspek yang kita harapkan. Nanti dia baru bisa menjawab nanti. Setelah itu baru anak suruh diskusi bagaimana memaparkan kan. Maka keterampilan proses yang kelima, anak akan mengkomunikasikan dari hasil yang dia diskusikan di kelompoknya. Kelompok 1 dan 2 akan ditandingkan karena sama-sama yang dilihat adalah aspek sosial. Temuan dari aspek sosial kelompok 1 akan dilaga dengan temuan yang dari kelompok 2 di aspek yang sosial juga. Nah, itu diskusi jadinya ada. Jadi keterampilan prosesnya jalan. Jadi tidak murni semua dari kita. Gitu. Kalau ini yang Ibu lakukan, 3 kelas Ibu masuk, 3 JP, habis Ibu. Pingsan. Capek Ibu pastikan. Karena semua Ibu bermuara semua ke gurunya. Anak-anak tidak kita kasih kewenangan untuk mencari apa yang kita harapkan. Nah, nanti Ibu capek di sini dengan kondisi ini. Karena semua akan bermuara ke Ibu semua ini. Kalau misalnya guru mengerjakan LKS, LKS-nya apa? Kita bagi nggak setiap kelompok? Apakah LKS-nya masing-masing? Atau Ibu kelompokin anak-anak ini? Ini kok saya lihat masing-masing Kondisi, anaknya. Pak, pas. Jadi, Oke. Jadi ini nanti tinggal kita, ini implementasinya nanti ini Pak Parno yang perlu mungkin kita dalami nih. Gitu ya, karena di langkah-langkah ini kelihatannya masih ke apa namanya, ke pusatnya ke guru ini jadinya. Kalau yang Ibu jelaskan tadi itu adalah pusatnya ke guru. Ini kita belum mengacu ke pembelajaran berdiferensiasi loh. Nah, ini masih student center ini. Harusnya ke studi center kita mengarahnya kepada siswa. Ini Ibu belum petakan lagi, nanti akan panjang lagi ceritanya nih. Berdiferensiasi anak yang hobinya membaca, hobinya. Ini kan macam-macam nanti itu. Walaupun Ibu tadi katakan nanti di pertemuan ke-6 Pak kita pakai proyek. Ya, itu kan pertemuan ke-6. Nah, padahal pertemuan pertama proyek itu bisa dilakukan. Coba kelompok 1 cari, nah misalnya gitu, kondisi sosial. Kan proyek itu Bu jadinya. iya, Pak. Di Eropa, kan jadi proyek itu. Ya. Maka dari pertemuan pertama pun sebenarnya bisa jadi proyek. Sebenarnya sih gini, Sehingga anak ditugaskan untuk mencari sesuatu. ya Pak ya. Karena udah dari pengalaman itulah kan Pak. Jadi kadang kita suruh anak itu mencari bahannya, terakhirnya kadang mereka mencari yang nggak sesuai dengan yang akan kita ajarkan gitu. Jadi malah lebih bagus menurut saya itu dari Iya, guru. jadi kan perlu dipandu jadinya. Itulah Pak. Jadi kadang tahunnya kondisi sosial saya minta tahun 1000 nanti zaman di globalisasi gitu Pak. Jadi maka saya putuskan Ini dari guru. Ini berarti kan masalah-masalah nanti ketika implementasi kan, ketika Iya, Pak, implementasi nanti masalahnya ketemunya di situ. Tapi minimal Bu, di
di modul ajar kita, jangan kita desain sepertinya ke guru center ini jadinya, gitu. Jadi desain kita di modul ajar tetap kita arahkan dengan apa yang kita harapkan di CP tadi itu, yang elemen kedua keterampilan prosesnya akan kelihatan ya harusnya. Walaupun nanti ketika implementasi yang pola lama itu masih pakai. Nah, gitu. Jadi ya anak dikelompokkan misalnya, dibagi masing-masing anak tugasnya beda-beda. Nah, itu akan lebih baik itu di modul ajar kita, walaupun nanti implementasinya beda lagi gitu. Gak apa-apa, pelan-pelan gitu. Ya. Jadi yang Ibu ungkapkan tadi, anak-anak misalnya, Pak, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu loh kondisi kita hari ini. Bisa jadi karena bahan bacaannya kurang. Bisa jadi internet yang di sana itu mungkin jaringannya agak terbatas. Macam-macam itu nanti kendalanya. Tapi minimal modul ajar kita desain sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di keterampilan proses. Ada mengamatinya, tidak hanya membaca misalnya. Gitu. Ya harus tanggap lagi nih Bu, cari sesuatu lagi ini gitu. Itu yang harus kita pikirkan, sehingga pola pembelajaran kita akan berbeda dengan pola pembelajaran kurikulum sebelumnya. Jadi modul ajar juga kita desain dengan desain yang sekarang yang terbaik, walaupun nanti implementasinya pelan-pelan kita rubahnya. Gitu. Kita harus punya link-link Bu, link-link tentang sejarah itu sehingga anak-anak bisa baca misalnya. Jadi sini kan belum kelihatan nih teknologi kita pakai nih. Iya, Gitu. belum Pak. Misalnya kita kasih link video kah, link sejarah di web mana gitu. Nah itulah yang nanti baru bisa ketemu, anak-anak bisa sampai mendeskripsikan tadi itu. Khawatir saya kalau dengan pola yang seperti ini, dengan bahan yang misalnya hanya sederhana, jangankan anak mendeskripsi sampai mendeskripsikan, menyebutkan aja nanti bisa jadi nggak dapat ini. Dengan keterbatasan kita. Nah, ini yang nanti kita akan ramu lagi lah ini Pak Ahmad, Pak Parno. Jadi saintifiknya atau di keterampilan prosesnya di kegiatan inti harusnya tergambar secara jelas. Gitu. Jadi kalau ini saya hanya lihat ini hanya bagian-bagian, ya walaupun bisa dilakukan sebenarnya karena ini polanya pasti pola lama saya lihat. Nggak apa-apa. Sementara mungkin nggak ada masalah ya Bu, tapi memang perlu diupdate lagi nih. Jadi agar keterampilan proses di sedikit pertanyaan nih Pak. Ya, apakah di langkah-langkah itu Pak harus semua tahapan yang di keterampilan proses itu nampak atau bisa sebagian? Bisa sebagian, tapi idealnya sih harus kelihatan semua Pak. Misalnya gini lah Pak, kalaupun sebagian kan jadi gantung. Anak misalnya melihat atau membaca, setelah membaca ngapain? Anak suruh tanya jawab kan, walaupun di sini Ibu hanya menuliskan pertanyaan. Setelah dituliskan tanya jawab, ngapain lagi? Nah, anak kan kalau bahasa di kurikulum di keterampilan proses kan eksplorasi dia. Mencari bacaan yang lain. Setelah dapat itu, dia apain? Apakah berhenti? Kan enggak kan Pak? Harusnya didiskusikan kan? Nah, gitu. Agar setiap langkah yang saintifik itu atau yang keterampilan proses itu, walaupun bahasa di kurikulum di peraturannya boleh separuh-separuh, tapi nanti nggak akan mungkin bisa, nggak selesai kita. Misalnya setelah anak nggak diskusi misalnya, bagaimana kita bisa mengukurnya? Anak nggak presentasi, apa yang didapatkannya? Kan jadi gitu Pak. Misalnya hanya 2 langkah keterampilan prosesnya, hanya mengamati kemudian tanya jawab, hanya itu misalnya, kan sulit kita mengukur berikutnya kan Pak. Ya, saya tetap berpatokan bahwa kalau sudah ada mengamatinya, langsung ada tanya jawabnya, harus didiskusikan. Setelah itu minimal presentasikan, karena itu akan kita ukur itu. Gitu. Nah presentasi itu kita bisa mengukur misalnya kalau tadi KKTP Bu Sylvia tadi misalnya mendeskripsikan dari anak presentasi itu bisa kita lihat. Apalagi misalnya apa? Menjelaskan dari presentasi itu bisa kita lihat. Bagaimana anak bisa menjelaskan itu dari hasil diskusi dia. Maka keterampilan atau asesmen di proses itu bisa kita lakukan. Tanpa harus menunggu di kegiatan penutup. Kita kasih soal sendiri. Gitu.
Gitu. Jadi kalau pertanyaan Pak Parno, apakah hanya sebagian-sebagian bahasa di kurikulum ini boleh sebagian-sebagian, tapi kalau saya menganggapnya aneh, karena sebagian itu seakan-akan jadi terputus dia. Jadi misalnya bahasa Bu Silvia misalnya, Pak nanti pertemuan ke-6 baru kita ada project, padahal di pertemuan pertama bisa ada project. Jadi Pak gini, Pak saya nanya Kak. Jadi kalau Heeh. misalnya saya buat dari presentasi semua siswa gitu kan. Jadi saya udah bagi Iya. kelompoknya, masing-masing kelompok beda beda sosialnya mungkin. Itu boleh nggak gitu? Boleh, sehingga nanti anak kan Presentasi nggak iya, misalkan tadi saya kalau ibu yang kita ingin tadi segmentasi ibu yang mau dilihat di sejarah ini kan pertama kondisi sosial, ya Pak. kemudian ekonomi dan sejarah kan. Tidak Iya Pak. tidak kalau tiga-tiga kita kasih ke semua kelompok itu, nanti anak-anak contek-contekan aja itu. Enggak Pak, maksudnya saya buat tadi setiap ini adalah jatuhnya presentasi itu Pak. Boleh Ya, nggak Pak? artinya boleh boleh ibu bagi setiap kelompok hanya satu bagian aja yang dicari atau Iya tiga gitu. tiga bagian itu bisa juga memang tergantung kita lah itu. Kalau tadi saya katakan bisa dibagi 6 kelompok, tapi 2 kelompok pekerjaannya sama, 2 kelompok bisa satu kelompok 1 dan kelompok 2 pekerjaannya sama. Itu apa yang mau Iya. dicari? Kalau Aspek sosial. nah, Kelompok ketiga dan keempat pekerjaannya cari aspek ekonomi. Kelompok 5 dan 6 cari aspek politik misalnya. Atau memang ibu samakan semua ya boleh. Artinya apa? Anak diskusikan. Setiap kelompok nanti kan punya temuan masing-masing. Nah itu yang didiskusikan. Jadi tidak hanya monoton, dia misalnya hanya satu-satu, misal satu-satu itu eh, dengan bahan yang sama dia baca semua, ya akhirnya anak-anak dia ribut saja yang ada itu. Tapi ini sangat situasional menurut saya. Maka harapannya tetap Bu dalam konteks di kurikulum kita yang sekarang ini kurikulum Merdeka itu polanya masih sama dengan mengadopsi pola kurikulum 13 yaitu anak dikelompokkan. Nah, maka keterampilan prosesnya kan nggak mungkin sendiri-sendiri itu, gitu. ya Pak. Sehingga nanti bisa ketemu siapa yang selalu ngomong. Nah, ini akan bermuara nanti di pembelajaran berdiferensiasi. Ibu campurlah ada anak yang pintar dengan kurang pintar dalam satu kelompok, anak yang hobinya macam-macam dalam satu kelompok gitu. Itu akan mengkombinasikan di kemampuan anak-anak. Nah, nanti baru ibu bisa mengkategorikannya gitu. Nah, ini nanti akan arahnya ke pembelajaran berdiferensiasi itu. Tapi di awal-awal ini memang ini kan kelanjutan kurikulum sebelumnya. Artinya kurikulum yang lama itu juga masih baik. Iya Pak. Maka apa alasannya yang sebelumnya? Yang saintifik itu sekarang masuk di keterampilan proses. Masuk langsung di CP loh sekarang. Kalau dulu bisa ditinggalkan itu. Iya Pak. Artinya separuh-separuh. Tapi sekarang kan keterampilan prosesnya lengkap. Nah, itu maksudnya. Iya Pak. Tapi saya tetap berharap yang keterampilan proses itu dari mulai mengamati sampai dia mempresentasikan setiap kali pertemuan harus ada. Nah, itulah di kegiatan inti itu. Di langkah-langkah kegiatan inti. Mungkin gitu, Pak Parno. Biar Iya, iya. biar lebih ini maksud saya di kegiatan kita mengarahnya ke sana. Gitu. Oke, Oke, gimana Bu ini Silvi? kayaknya ada yang mengacungkan tangan ini, Pak Joni. Silakan kalau ada yang mau Ya, ditanya. silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Mana Gini, Pak Joni? sebenarnya mata pelajaran kami kan sama Ibu Silvi. Cuma Oh, berbedanya di sekarang. modul. Saya juga nggak Oke. tahu entah modul saya benar atau gimana. Cuma saya belajar dari beberapa modul di internet, Pak kan. Terus saya Hmm, menyimpulkan sendiri, buat sendiri. Ada perbedaan, cuma ya. lebih lengkap Ibu Silvi punya daripada saya. Tapi biarpun begitu, Oke. setidaknya kan hasil kerja saya itu dikoreksi, kira-kira begitu, Pak. Boleh saya tampilkan? Boleh.
Tapi selesai dulu nih Bu Selvi ya, kalau bisa ya, Tuh. biar nggak bolak-balik maksudnya. Oh, iya, ya lanjut aja lah dulu kalau sampai Bu Silvi. Iya, ini kan sedikit lagi nih. Bu Selvi ini hanya tinggal di kegiatan intinya, nanti adopsilah yang di keterampilan prosesnya, gitu maksud saya. Ya Pak. Sebenarnya ini sudah saya anggap sudah oke-nya sebenarnya. Tapi nanti maka tadi kan saya klarifikasi, tapi klarifikasi yang Ibu jawab tadi semua bermuaranya ke guru. Ya Pak. Nanti saya jelaskan Pak, nanti saya jelaskan. Nah itu kan bermuara ke guru jadinya. Padahal yang kita harapkan ingin anak-anak itu bisa diskusi, maka keterampilan prosesnya akan jalan nanti ketika diimplementasi. Maka bahasa saya tadi ini sudah oke, nanti tinggal bagaimana kita implementasinya, ada yang dikembangkan gitu. Apalagi nanti kita akan lihat lagi pembelajaran berdiferensiasi, pasti akan bermuara kepada pengelompokan siswa dalam pembelajaran. Nah, dan pasti akan kita harapkan anak-anak itu yang lebih berperan di sana, tanya jawab, saling menjawab, saling menanya itu antar mereka karena di kelompok diskusi itu maksudnya. Gitu maksudnya Pak Joni. Jadi sudah cukup baik ini, tapi di tataran implementasi nanti itu yang perlu nanti kita dalami. Mudah-mudahan nanti bisa saya ke sana ini pelan-pelan. Gitu. Oke, Pak. Salah, kami tunggu. Oke, ini kayaknya Bu Silvi terlempar ini ya. Oh, gitu. Jadi kayak mana? Kita tampilkan nih Pak Anu punya Pak Joni Pak ya. Boleh aja. Nanti kalau nggak ditampilkan penasaran pula Pak Joni ini kan. Betul. Silakan Pak Joni. Ya, ini kan kita juga ya sekalian tampilkan Pak Joni, saya ngomong aja. Ini kan kita sangat terbatas karena di Zoom ya. Tapi ya minimal nanti ini yang dikumpulkan oleh semua guru lah, ngumpulkannya ke Pak Parno, nanti kirim juga ke saya, nanti akan saya coret-coret juga lagi atau saya akan periksa pelan-pelan, nanti akan saya kembalikan lagi. Tapi nanti kembalikannya pasti akan berkonfirmasi kepada orang yang membuat, karena modul itu sejatinya akan dipahami oleh orang yang membuat. Gitu. Maksudnya seperti apa, langkahnya seperti apa, gitu. Karena ini kurikulum merdeka, Pak. Tapi dengan catatan kalau bisa kita semua sejalan dalam satu madrasah agar bisa jadi rujukan untuk madrasah yang lain, termasuk komponennya kan gitu. Termasuk komponennya seragam semua. Jangan ada di IPS lengkap, nanti di IPA nggak lengkap atau nggak sama gitu. Minimal komponennya kalau sama-sama semua. Kalau hanya 3 komponen ya 3 komponen nggak apa-apa, tapi sama semua. Komponennya ada semua. Gitu. Itu maksud saya, biar betul-betul jadi rujukan madrasah kita. Mungkin itu. Tampilkan aja Pak Joni, nggak apa-apa. Gimana Bang cara menampilkan ini Bang? Share screen ya. Screen. Ya, share screen. Ada share screen-nya di situ. Baru ada di tengah-tengah warna hijau tuh, Joni. Hijau di bawah. Waduh. Bukan lagi. Oh, alah. Screen. Udah Bu Juliana mati lampu nih. Atau kalau repot kirimkan sama apa ke Abang coba. Ya, kirim ke Pak Parno. Sekarang gini Pak, Bang, kan memang nggak kelihatan kayak mana biar menampilkan ini. Intinya begini, itu yang saya pelajari dari internet itu seperti prinsip-prinsipnya, tujuannya sampai kepada penilaiannya. Jadi memang intinya tetap melibatkan siswanya ini yang lebih aktif. Keaktifannya kira-kira begini. Tadi kan seperti yang punya Ibu Silvi ada juga kemiripannya. Istilahnya ada juga guru yang menjelaskan yang mungkin kira-kira mengarah kepada materi. Ditanya sejauh mana mereka memahami. Udah itu Pak, kan mereka setelah saya jelaskan, lalu mereka menyimpulkan kira-kira begitu. Istilahnya tetap melibatkan muridnya dan gurunya. Mungkin siswanya yang berbeda, cuma sama yang punya Ibu Silvi tadi lebih lengkap.
Cuma masalahnya saya bingung ini menampilkan Oh, yang punya saya. Bisa dikirimkan ke sini apa, John? Bisa bang, bisa bang, bisa bang, bisa bang. Lewat WA coba. Iya bang. Masih ada waktu kita ya, maksimal mungkin sampai 10:30 lah ini ya. boleh, nggak apa-apa. Ini Bu Sylvia udah kelihatan lagi. Memang sedang hujan deras kondisinya di sini Pak apa? Oh Iya iya, bang. iya. Di sini alhamdulillah tadi sore yang hujan. Itu pun sebentar. Ini sudah terang. Jadi Pak sambil menunggu apa Pak Joni Pak? Ini tadi Ya, kan ya, di asesmen punya Bu Silpi itu kan KKTP-nya itu menjelaskan gitu kan. ya, Hanya di kunci jawaban itu saya melihat itu kan masih sifatnya hafalan. Seperti ya, pengertian apa tadi ya, pengertian imperialisme kan gitu. Nah, ya. sebenarnya kalau kita meminta siswa menjelaskan, bagaimana kita bisa mendapatkan itu sehingga jawaban anak-anak sifatnya tidak hafalan itu. Ya, itu tinggal teknik kita, Pak, sebenarnya. Karena harapannya kan kalau soal menjelaskan itu kan harusnya dijawab dengan lisan, kan. Mm-mm. Harusnya kan dengan lisan, walaupun itu jadi bahasa tulisan. Nah, kan akan berbeda pemahaman anak ketika dia menjelaskan dengan hanya menjelaskan secara pengertian. Tapi kadang-kadang anak, dia menjelaskannya itu memang baru konteks pengertian. Misalnya ditanya Bu Sylvia tadi, kan itu baru hanya pengertian-pengertian, Pak, karena pertemuan pertama kan, gitu. Iya, Hanya sekedar pengertian. Tapi harusnya memang yang kita harapkan itu bahasa anak, bukan bahasa buku. Kan jadi gitu. Jadi iya. penjelasan bahasa buku dengan bahasa anak kan berbeda. Nah, maka saya tetap tadi harapkan di kegiatan langkah-langkah di kegiatan inti, harapannya itulah tanya jawab itu, Pak. Tanya jawab itu akan anak bagaimana sampai menjelaskannya sampai di mana dia dalam diskusi dengan kawan-kawannya. Nah, itu guru akan memperhatikan itu sebagai bentuk asesmen sebenarnya sudahan. Ketika apakah hanya sekedar pengertian atau tadi menjelaskan misalnya kondisi sosial, kondisi ekonomi dan kondisi politik itu kan presentasi anak di masing-masing kelompok dulu itu. Jadi dari situ saja kita sudah di kegiatan itu dari langkah-langkah kegiatan inti tadi itu kita sudah bisa langsung menilai anak dari kelompok masing-masing. Wah, ada yang pakai bahasa buku, ada yang pakai bahasa pemahaman dia. Nah, itu kan kita bisa bisa mengklasifikasi itu, gitu. Ya, walaupun memang konteks apa namanya asesmen, jelaskan, sebutkan itu kan memang sudah diakui itu jadi boleh jadi soal tulisan, gitu. Iya. Walaupun sebenarnya kalau udah jelaskan, sebutkan itu kan ya soalnya soal lisan pasti. Mm-mm. Nah, itu tergantung ukuran kita lah, Pak. Itulah yang KKTP kita tadi itu. Ya, masing-masing, Pak, memang. Apalagi ini kan sejarah. Kadang-kadang sejarah kita tuntut itu kan hanya penjelasannya, tidak definisinya, gitu. Jadi kondisinya yang menjelaskannya pasti kondisi secara umum menurut bahasa anak-anak, bukan bahasa buku. Harusnya gitu. Tapi ini tahapan lah, Pak. Tahapan-tahapan tertentu kadang-kadang nggak bisa juga kita paksakan dengan bahasa anak sendiri. Ya, itu yang perlu asesmen itu, Pak. Asesmen awal. Gitu. Kondisi anak udah sampai di mana. Jadi nggak membuat asesmen awal di masing-masing guru, Pak. Sepertinya hanya sebagian Pak. Sebagian ya. Nah, itu kan akan jadi terjebak ketika nyusun modul kan. Mm-mm. Karena apa? Tidak tahu kondisi awal anak, minimal kondisi kognitifnya. Kalau kondisi gaya belajar,
cepat atau lambat. Nah, itu kan bisa kita tanyakan di guru sebelumnya. Nah, tapi kalau pemahaman tentang kognitifnya kan pasti kita harus ukur itu di asesmen diagnosa itu. Itu pentingnya sebenarnya, Pak. Jadi kadang-kadang ini yang terabaikan. Sehingga kita pakai pukul rata saja, memahaminya pakai apa? Menjelaskan semua. Kan jadi gitu. Padahal udah di level aliyah kan. Di level aliyah itu harusnya bisa menganalisis dia. Bahasa analisis misalnya, kalau ada pertanyaan, coba analisis. Kan itu pasti bahasa pribadi kan, Pak. Bahasa anak kan. Tidak bahasa Iya. buku pasti kan. Gitu. Nah, itu Oke, tahapan lah, Pak. kayaknya udah terlihat nih Pak ya. Belum. Oh, belum. Di saya belum terlihat. Kelihatan, Bang. Nggak tahu punya Pak Joni udah terlihat belum? Belum kelihatan juga dari sini. Ah, belum. Berarti sama, Pak. Ya, intinya ke situ sebenarnya. Walaupun kan sudah dibantu pakai chat GPT itu juga bisa membantu kita untuk di langkah-langkah. Misalnya kita buatkan langkah-langkah pembelajaran, misalnya gitu, untuk tadi kondisi sosial, ekonomi, dan politik bangsa Eropa abad sekian gitu. Kan itu dibuatkan itu langkah-langkah. Nah itu aja sebenarnya bisa kita ikuti pakai Iya, chat iya. GPT. Udah terlihat nih Pak? Belum? Belum. Belum ya? Atau karena kehujanan dia, kedinginan kali Pak. Kayaknya nggak lulus juga saya ini. New Share share. screen-nya nggak? Share New screen-nya nggak share. kebuka ya? Nah, ini share. Belum Ya. Pak ya? Oh, udah, ini terbuka ini. Tapi belum materinya. Share aja Pak, share lagi, klik share-nya. Klik share. Atau gangguan sinyal kali ya. Ini masih start screen share, tapi masih mulai dia. Tapi belum tampil. Di sosiologi gimana? Ini tadi kan sudah sejarah, ada ekonomi. Sosiologi ada masalah nggak? Ekonomi kayaknya perlu lihat nih Pak. Ekonomi ya. Ini dia. Ini orang Ini. ekonominya mana ini orang ekonomi? Bu Rita ada. Bu Roma itu ada. Nah. Ekonomi coba Bu Sumiati ya. John nanti ya nunggu proses ya. Siap, Pak. Siap, siap, siap. Ya, ya. Bu Sumiati coba dulu. Bu Ekonomi Sumiati, Bu kampung. Sum. Share screen Bu Sum. Si ada waktu kita 15 menit. Iya. Ini buatnya sendiri atau pakai chat GPT atau gimana ini? Atau masih pakai dari langit yang sudah jadi? Kalau dari hasil apa sepertinya sendiri Pak, karena ada beberapa kali ditanyakan juga ke kita. Masih buat sendiri ya. Nah minimal nanti komponennya disamakan semua aja Pak Parno. Iya, salah. Biar sama semua. Hidupkan mic-nya Bu Sumi. Bu Sum. Unmute-nya buka, Bu. Oke. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di share screen, Bu. Iya, Modulnya. Pak. Di Silakan. mana? Loh, Di kenapa di kiri, mana? Pak? Iya, Pak. Dokumen.
Iya, Atau tabrakan tuh sama punya Pak Parno tadi kali. iya kok nggak bisa Pak. Biasanya tadi langsung muncul dokumen ini Pak. Punya Pak Parno dibuka di apa dulu Pak? Di nonaktifkan Tutup juga. ya. Iya Tutup. tutup dulu. Oke. Nggak bisa double dia. Harus tutup. Hmm. Share lagi Bu, Sebentar, Bu Sum. bentar lagi, bentar lagi. Gimana Batu Jomba Pak Parno? Sudah aman lewat. Masih seperti yang dulu, Pak. Coba buka tengok. Belum. Udah Bu Sum? Belum nampak. Iya, nggak bisa Pak. Di sini atau di sini Pak? Ini dokumen. Ini dokumennya. Kok nggak bisa Pak dibuka apa dokumen Pak? Atau dari Pak Joni tadi ya, share screen-nya belum ditutup ya. Bisa jadi. Karena saya Sehingga juga nggak nggak bisa muncul tadi. semua. Iya, makanya nggak muncul semua jadinya. Mana Pak Jan, Joni? tutup nih, Jan. Punya Pak Joni kayak tadi ini, karena sudah share screen tadi cuma nggak muncul kan. Dokumen itu. Dan dokumen di sini. Nggak ada pun aku buka dari sini, nggak ada kata share-nya kulihat. Tapi belum ngeklik tadi ya Pak, share screen-nya ya. Iya Pak, nggak ada kata share-nya di sini kulihat. Belum ya. Belum Belum. share screen tadi ya. Iya Kayak Pak, kenapa punya Pak Parno juga nggak muncul. makanya dikirim sama Pak Kurikulum. Share dan. Nggak bisa lagi Bu Sum? Iya, nggak bisa Pak. Coba. Nggak bisa ya. Iya, nggak My bisa. document. Padahal tadi Pak udah Parno latihan di nggak bisa sekolah juga. loh. Iya Pak, sudah. Punya Pak Parno? Makanya dari share itu kan Pak nggak bisa ini terbuka. Coba kirimkan ke WA-nya Mantapsel, Bu Sum. Biar nanti di-share sama Pak Usin. Kalau di situ. Iya, mau lagi. Kirim ke grupnya Mantapsel. Di minimize ini bisa. Kok ini aja betul kan? Hah? Ada buku di sini. Ini ada minimize. Ini tutup aja nih. Ya, Bu. Udah dikirim ke WA? Iya Pak, iya Pak. WA Mantapsel. Di front. Enggaknya di sini. Di sini aja. Buka WA. Enggaknya ini nggak ada terbukanya WA-nya itu. WA siapa? WA aku tadi. Ada di sini kan. Ini kan. Hah? Bukan itu kan. WA ada sini dulu kakak bukan. Enggak udah di apa sih dia? Kata di WA ada di sini ada. Sini kan di sini juga ada. WA ini langsung. Langsung. Baru dulu. Sini Pak. Kami akan kawan-kawan untuk ngisi absen ya. Linknya ke anu tuh udah dikirim Gimana? Pak Usin tadi. Bisa nggak bermain lagi ya? Sudah nggak tadi dia pensi dan naik dulu ke atas kak itu. Ini ke atas. Dari sini mau sini. Nah, ini biar sini. Ini geser ke atas ke bawah. Ya, ini bentuk alat. Gitu.
Sudah tersambung padahal WA aku ini udah. Oke, berdua itu. Bisa, Bu? Belum bisa, Pak. Eh, Hujanan di sana, Pak. Pak Mister sepertinya ada kendala kita. Hmm. Nggak apa-apa, nanti mungkin nanti kumpul juga- aja, Pak. Iya, Besar dan Ya, closing statement aja, Pak. Coba. ya. Nggak apa-apa, Bapak dan Ibu. Ya, kalaupun nanti kumpulkan aja nih, maunya Coba yang bisa, Pak. mau Coba tampil bisa. kirim ke Pak Parno dulu gitu. Jadi Pak Parno aja yang share screen, jadi biar lebih cepat harusnya. Tapi nggak apa-apa, Iya, Pak. nanti yang sudah dibuat kirim ke Pak Parno, nanti kirim ke saya aja Pak per apa namanya per rumpun kita ini, termasuk yang Iya, kemarin Pak. kan, ya. Hmm. Nanti biar saya Bisa. periksa di Boleh, bisa. situ, nanti saya kembalikan lagi ke masing-masing. Saya kembalikan lagi ke situ. Mungkin itu untuk kita malam ini. Terima kasih sudah bergabung ini. Udah 15 saya lihat. Ya, alhamdulillah walaupun belum sempurna yang kita lakukan, memang harus kita buatlah sehingga kita tahu di masing-masing kita. Kalau untuk saya tadi mendalami di kegiatan inti, saya hanya konfirmasi benarkah yang dilakukan gitu saja sebenarnya. Dan itu adalah kewenangannya Bapak Ibu sendiri sebenarnya karena itu kurikulum merdeka. Tapi tetap kita mengacu ke pola yang ada itu, apalagi di di IPS itu ada keterampilan proses namanya Pak, di CP kita. Jadi CP kita ada 2 elemen. Elemen pertama adalah pemahaman konsepnya, yang kedua adalah keterampilan proses. Nah, keterampilan proses itu harus include di kegiatan inti kita. Jadi bagaimana kita bisa di langkah-langkah pembelajaran kita itu tergambar di keterampilan prosesnya di kegiatan inti. Nah, itu yang saya harapkan Bapak dan Ibu itu nanti bisa implementasi di kelasnya, akan mengarahnya ke situ. Dan itu adalah sebenarnya pengembangan dari kurikulum 13 yang lama. Sebenarnya bukan hal yang baru gitu. Nah, ini yang perlu kita desain lagi di modul ajar kita. Walaupun nanti ada pendekatan lain, namanya ada pembelajaran berdiferensiasi, tapi itu hanya diimplementasi. Tidak mesti harus kelihatan di modul ajar. Nah, tadi sudah saya tanya ke Pak Parno, sudah nggak kita lakukan asesmen awal, minimal di kognitifnya. Karena itu bagian langkah awal kita sebelum nyusun modul ajar. Nah, itu harus kita lakukan sebenarnya, karena akan kita bisa mengukur itu kemampuan anak di mana mulainya. Sehingga kita membuat asesmen pun jadi tidak salah. Itu harapan kita ketika ada asesmen diagnosa. Jadi kalaupun sekarang apakah Pak kami masih boleh melakukan asesmen lagi? Masih. Karena asesmen diagnosa itu sebenarnya di awal. Tapi karena ini belum kita lakukan, nggak apa-apa dari sekarang. Kita lakukan lagi asesmen awal untuk bisa kita benahi modul ajar kita. Jadi jangan salah ketika kita nyusun indikatornya, karena indikator nanti akan menjadi kriteria kita. Tadi misalnya contoh punya Bu Sylvia, dia memahami itu ada indikator yang bisa panjang, karena ada kompetensi sampai 6 harapan atau 6 kategori, dari mulai menyebutkan, menjelaskan, mengklasifikasi, menganalisis, sampai nanti dia bisa membuat. Itu adalah langkah kita dalam menyusun indikator, dan itu muaranya pasti dari diagnosa. Kapan kita bisa menentukan indikator menganalisis? Artinya setelah dari diagnosa. Nah, itu ya sehingga tidak jadi salah. Jadi kadang-kadang indikator kita ada menyebutkan, tapi kompetensinya kita akan sampai menganalisis gitu. Karena itu kita di aliyah loh. Kita harus artinya kembangkan seluas-luasnya. Anak kita ini sudah di level pengetahuan yang tidak lagi hanya sekedar menyebutkan dan menjelaskan, tapi minimal anak-anak sudah bisa mengklasifikasi sekaligus bisa menganalisis. Itu harapannya, agar kemampuan anak kita tamat dari MAN itu tidak kalah saing nanti di tengah-tengah masyarakat, apalagi masuk perguruan tinggi. Itu harus bisa menganalisis gitu. Nah, itu harapan saya. Nanti kita akan coba pelan-pelan lagi membantu, membimbing Bapak dan Ibu. Tapi coba dulu lah ini. Nanti kumpulkan ke Pak Parno untuk di masing-masing rumpun. Nanti akan kita koreksi bersama.
Dan insya Allah nanti saya akan datang lagi ke sana, sekaligus kita bisa implementasi, saya akan lihat bagaimana implementasinya ketika Ibu mengajar di hadapan anak-anak. Saya yakin pasti lebih baik dari modulnya, gitu. Harapannya itu. Tapi karena modul kita ini adalah modul yang harus standar semua, minimal bisa jadi rujukan madrasah swasta yang ada di sana. Jadi harapannya harus sama semua, walaupun isinya beda. Jadi komponennya kalau misalnya pakai komponen lengkap, ya lengkap semua. Kalaupun enggak semua. Misalnya apa? Komponen minimal saja. Ada TP-nya, ada indikatornya, ada KKTP-nya, ada langkahnya, dan ada asesmennya. Itu aja sudah aman sebenarnya. Yang 3 komponen itu. Atau memang kita pakai komponen lengkap, biar menjadi acuan semua. Ya lengkapnya itu standar yang ada lah. Jadi jangan ada satu nggak ada. Sehingga nanti guru-guru lain yang di swasta menyontohnya, pas kebetulan dia yang guru IPS lengkap, dengan ada guru IPA yang nggak lengkap, gitu. Pas yang dicontohnya yang nggak lengkap itu jadi gawat kita. Gitu. Artinya apa? Oh ternyata di Kapsel juga nggak lengkap kok, dianggapnya jadi yang salah. Harapan kita semua akan sama-sama aja semua. Jadi biar seragam kita. Yang mudah-mudahan saya hadir di hadapan Bapak dan Ibu bisa membantu, bukan untuk mengkritisi menyusahkan, harapannya tidak itu, karena memang ini harapannya kita bisa betul-betul mengerti dan paham tentang apa yang diharapkan di kurikulum Merdeka ini. Dan mudah-mudahan kurikulum ini bisa bertahan saja, tidak berubah lagi, sehingga nanti kita paham berubah lagi udah repot lagi. Amin. Nah, itu harapan kita. Tapi kalaupun nanti ada perubahan, nanti kita akan coba bantu untuk kita sampaikan, untuk kita sosialisasikan. Karena di posisi kita adalah di posisi yang selemah-lemah iman. Hanya menjalankan samina wa ta'na. Tapi kalaupun itu, tapi ada kewenangan dan kebebasan kita, karena kita akan berkreasi di hadapan anak-anak. Target kita adalah anak-anak. Jadi bagaimana? Tapi jangan juga menyiksa kita. Menyiksa membuat soalnya kita siksa diri kita, membuat bobotnya kita siksa diri kita dengan angka-angka yang kadang-kadang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Tadi contoh yang ada di Bu siapa tadi ya? Pertama Bu Leli ya. Bu Leli. Bu siapa tadi ya? Bu Leli. Bu Leli. Jadi bobotnya itu mendekati itu kan menyusahkan kita itu. Dengan itu nanti kita malah repot. Jadi kita buat standar-standar saja yang gampang dan mudah. Nah, jadi prinsipnya modul ajar itu akan membantu kita sekaligus menjadi pedoman kita. Jangan pedomannya rumit gitu. Jadi semakin rumit semakin repot. Gitu. Itu mungkin harapan kita, harapan untuk kita bersama, harapannya itu. Ya mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat ridho dari Allah, dan ke depan tetap kita akan berupaya untuk saling asa-asi dan nasib. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak WI ya, Pak Mistar sudah membersamai kita sampai dengan pukul 10:30 ini. Ya, kita malu ya Pak WI-nya ini tetap semangat aja ini, kayak nggak ada capeknya ini. Padahal baru kembali dari perjalanan jauh dari Jogja ini. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kawan-kawan sekalian ya, mudah-mudahan harapan-harapan Pak WI dan juga merupakan harapan kita semua sebenarnya, yaitu ya pelan-pelan bisa kita implementasikan lah. Tidak 100%, 99% lah kan gitu ya. Kurang 1% aja. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak ini. Kemudian menjadi tanggung jawab kita ya. Artinya selesai Zoom kelompok IPS ini bukan berarti kerja kita selesai ya. Artinya kita perbaiki modul ajar kita, termasuk ATP-nya masih salah. Nanti kami berusaha membuat satu panduan ya, membuat satu format modul supaya kita seragam. Walaupun sebenarnya kita sudah berikan kemarin, mungkin rekan-rekan sudah melihat ya, file yang kami kirimkan itu memang matematika muatannya, tapi kira-kira isinya sub-subnya itu sama gitu. Tapi ya mungkin barangkali belum jadi satu pedoman kan gitu. Dengan acara Zoom malam ini mempertegas ya bahwa harus ada keseragaman format lah kita di semua kelompok ya. Nanti kami akan upayakan itu, dan pada akhirnya menjadi kewajiban kita semua ya untuk memperbaiki modul ajar kita. Nanti kita kelompokkan per kelompok mapel, dan nanti ya insya Allah akan kita kirimkan kepada Pak WI kita selaku pendamping implementasi kurikulum Merdeka di madrasah kita. Oke,
Sekali lagi terima kasih kepada Pak Mistar, ya juga rekan-rekan semuanya. Dan mudah-mudahan pertemuan malam ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai salah satu amal kebaikan kita yang insya Allah akan mengantarkan ke surganya kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan kita tutup acara kita malam ini dengan bersama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah, alamin. Pak Husin diputus sebentar ya. Oke, sudah. Silakan Pak Husin ya. Sudah? Oke, udah. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Sudah bisa Baik, kita baik. live. Ya, saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh John, ada masalah nggak bisa share screen kita ini malam itu. Gimana itu? Belum rezeki Bang. Oke, kawan-kawan sekalian udah larut malam, udah bisa ini. Bu Leli udah ngantuk kayaknya ini. Oke, udah bisa live ya, udah bisa live. Terima kasih ya. Kita tinggal memperbaiki modul kita masing-masing dan alhamdulillah tidak diulang untuk kelompok IPS. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Saya live.